Puji Tuhan, selamat malam buat semua teman-teman. Apa kabar? Kami berdoa supaya kita semuanya bisa ada di dalam kebaikan Tuhan, ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam anugerah Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kami mengasihi siapapun yang ada di link ini, siapapun yang sedang menyaksikan. Kami rindu supaya apa yang kami alami, apa yang dialami oleh narasumber, itu bisa menjadi berkat, bisa juga dialami oleh teman-teman. Dan seperti yang saya katakan bahwa channel We Forgot itu adalah kesaksian yang berlatar belakang dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dalam perjalanan hidupnya terjadi pergumulan atau terjadi proses, dan bagaimana naik turunnya di dalam iman itu yang akan disaksikan pada malam hari ini. Dan apa yang telah terjadi dengan kehidupan narasumber yang kami hadirkan pada malam hari ini adalah suatu berkat yang luar biasa. Jika kita benar-benar menyimak dari awal sampai akhir, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan secara adikodrati, secara supranatural dinyatakan kepada beliau, dan itu juga kami rindukan supaya bisa dialami oleh banyak orang. Nah, kuasa mujizat-mujizat yang besar, yang supranatural telah terjadi. Kenapa kuasa supranatural, mujizat bisa terjadi di dalam kehidupannya? Karena ada roh yang selalu menuntun hidupnya. Nah, Roh Kudus menuntun hidup dari narasumber ini, diajarkan untuk selalu banyak mengampuni, atau selalu suka mengampuni, atau selalu memaafkan kepada siapapun yang punya masalah, atau siapapun yang bersalah kepada dia. Maka Roh Kudus mengajarkan beliau untuk selalu memberi pengampunan kepada orang-orang itu, dan setelah beliau memberikan pengampunan, mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidupnya, bahkan Tuhan mengangkat secara luar biasa. Nah, kuasa itulah yang akan disaksikan pada malam hari ini, kuasa yang begitu besar, kuasa yang begitu ajaib. Latar belakang dari narasumber ini adalah seseorang yang hidup di dalam dunia hitam, artinya dunia hitam itu bahwa kalau dulu orang berbuat sedikit kesalahan, dia harus balas dengan kesalahan yang sama, dengan perbuatan yang sama, bahkan kalau perlu lebih daripada kesalahan yang dilakukan orang kepada dia. Nah, bagaimana kisah secara lengkap? Kita akan dengarkan langsung daripada narasumber kita, Bapak Yohanes. Selamat malam, Pak Yohanes. Selamat malam, Pastor. Selamat malam, Pak Yusuf. Ya. Apa kabar, Pak? Luar biasa. Puji Tuhan, ya. Bapak punya wajah berseri-seri karena Tuhan Yesus mengurapi Bapak, ya, memberkati Bapak dan menyatakan kuasanya, ya. Puji Tuhan, ya. Terima kasih Pak Yohanes, ya, sudah mau hadir untuk berbagi kehidupan, sharing kesaksian, sharing apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup Bapak. Nah, pada malam hari ini, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak untuk Bapak ceritakan secara lengkap bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Bapak. Silakan Pak Yohanes. Terima kasih Pastor Yusuf. Selamat malam. Salam saudara semua. Salam yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Daud, saudara kalian. Saya dulu perjalanan waktu kecil, saya umur kelas 3 SD itu saya sudah dipermandikan dalam Katolik, saudara kalian. Sehingga cerita beriring waktu, saudara kalian, saya waktu Katolik itu, saya orang Katolik itu biasanya kan toleransi biasanya itu katanya, saudara kalian. Jadi saya waktu itu sampai beranjak dewasa, saya juga ke kelenteng, saudara kalian. Saya juga pergi ke kelenteng, nyembah dewa-dewa itu, saudara kalian. Pikir saya dulu, saudara kalian, saya kalau ada Tuhan Yesus, ada Bunda Maria, ada siapapun juga, dan di kelenteng juga kan ada dewa-dewa, saudara kalian, banyak dewa. Pikiran saya waktu itu, saudara kalian, pikiran saya kalau saya banyak dewa, saya lebih banyak dilindungi, saudara kalian. Tapi seiring waktu, saudara kalian, saya pernah dapat ayat itu, saudara kalian, katanya Tuhan Allah itu Allah pencemburu. Jangan ada Allah yang lain daripadaku selain aku, katanya Tuhan itu seperti itu, saudara kalian. Jadi saya akhirnya putuskan saya milih ke Katolik, saudara kalian.
Nah, singkat cerita, saya di Katolik juga, saudara kalian. Akhirnya saya tahun 96 itu saya married, saudara kalian. Married, istri saya itu Kristen, saudara kalian. Lah dulu saya waktu Kristen, istri saya Kristen itu, saya ini backgroundnya, saudara kalian, saya membangun-bangun rumah, developer gitu, saudara kalian. Nah, singkat cerita, saya itu tidak terlalu percaya sama Tuhan waktu dulu, saudara kalian. Dulu saya orangnya itu gampang emosi, saudara kalian. Kalau orang itu baik sama saya baik sekali, saudara kalian. Tapi kalau orang jahat sama saya balas berlipat kali ganda. Nah, singkat cerita, saya buka toko itu, saudara kalian, di Pasar Turi itu dempet-dempetan gitu sekalian. Toko saya waktu itu juga rame, saudara kalian. Nah, tapi ada yang tetangga yang tidak senang gitu sekalian. Itu toko saya itu dipasangi macam-macam, saudara kalian. Ada yang dipasangi di apa dukun-dukun gitu sekalian. Jadi saya terpaksa balas juga pakai dukun-dukun gitu sekalian. Saya dulu tidak ngerti sekalian. Saya balas dengan dukun-dukun. Nah, saya panggilkan dukun yang lebih hebat lagi gitu sekalian. Saya dulu seperti itu sekalian. Sampai suatu saat istri kalau saya akhirnya dulu jualan di Pasar Turi sempat jatuh sekalian. Karena saya dosa tadi itu sekalian. Pakai ilmu-ilmu gelap itu sekalian. Nah, singkat cerita, suatu saat saya akhirnya beralih ke jual beli rumah developer, saudara kalian. Nah, singkat cerita, saya beli tanah, saudara kalian. Beli tanah, dibangun gitu, saudara kalian. Nah, kalau ke gereja, biasanya istri saya ke gereja, saya antar, saudara kalian, sama anak-anak saya ngantar ke gereja. Nah, itu, saudara kalian, kalau saya ngantar ke gereja, saya tidak masuk ke gereja, saudara kalian. Saya terus jalan, cuma nurunkan aja, saudara kalian. Saya nurunkan gitu aja, saya pergi cari tanah, saudara kalian. Nah, sampai suatu saat saya tidak tahu didoakan istri saya, menurut pengakuan istri saya itu saya didoakan, saudara kalian, supaya saya bertobat. Ternyata memang benar, saudara kalian. Entah suatu waktu itu saya di teman-teman itu ada itu loh, Prias Jati, saudara kalian. Saya tidak tahu, saya tiba-tiba ikut terpanggil terus ikut Prias Jati, saudara kalian. Nah, di dalam Prias Jati itu, saudara kalian, memang saya firmanya itu mengena saya, saudara kalian. Akhirnya saya bertobat, saya jadi mau ke gereja, saudara kalian. Jadi bukan cuma nganter aja, tapi saya nganter, habis itu saya juga masuk, saudara kalian. Tapi yang luar biasa lagi, saya ada perubahan itu, saudara kalian. Papa saya dulu orangnya yang tidak kenal Tuhan, yang ateis. Akhirnya saya berangkatkan ikut ke Prias Jati itu, saudara kalian. Prias Jati itu semacam semacam seperti apa ya Prias Jati itu, seperti kayak perkumpulan gitu. Jadi perkumpulan itu di briefing gitu sekalian. Jadi ada pelepasan, ada apa gitu. Yang luar biasa, akhirnya papa saya pulang-pulang itu sekalian. Papa saya itu terkenal jahat sekali sekalian. Keras sama anaknya, suka mukul gitu sekalian. Nah, ketika pulang dari Prias Jati, tiba-tiba, saudara kalian, dia itu berubah 100%, saudara kalian, 100 derajat gitu, saudara kalian. Jadi dia pulang-pulang itu, anak-anaknya itu bisa dirangkul gitu, saudara kalian. Bisa minta maaf papa saya. Akhirnya mama saya juga saya masukkan ke wanita bijak, saudara kalian. Nah, dari awal sana itu kita mulai bertobat, saudara kalian. Akhirnya percaya sama Tuhan benar-benar, saudara kalian. Akhirnya seluruh keluarga saya sekarang itu semua percaya sama Tuhan, tidak ada yang ateis, saudara kalian. Semua percaya Tuhan, semua sekarang pelayanan juga, saudara kalian. Nah, singkat cerita, setelah saya pulang dari Prias Jati itu, saudara kalian, suatu saat saya diajak istri saya itu ke gereja Kristen, saudara kalian. Nah, di gereja itu waktu itu saya duduk di depan sendiri, saudara kalian, tidak ngerti, saudara kalian, saya duduk di depan. Nah, singkat cerita, habis memuji-muji Tuhan, itu pendetanya itu mulai khotbah. Khotbahnya itu kena di saya, saudara kalian. Kan saya ini tidak bisa mengampuni, saudara kalian. Nah, ternyata pendetanya itu bilang gini loh, saudara kalian. Kita itu harus bisa mengampuni sesama kita. Saya bilang dalam hati sama istri saya bilang, kok enak diampuni? Ya toh, orang salah sama kita ya harus dibalas. Kalau bisa dibalas sekuat-kuatnya, saya bilang gitu sekalian. Pendeta ini mungkin tidak ngerti, enak dia tidak ngalami mungkin ya, dia bisa bicara sembarangan gitu. Nah, di samping pendetanya bilang suruh mengampuni, saudara kalian.
Yang kedua bilang juga apa saudara kalian? Kita harus mendoakan musuh-musuh kita. Wah, pendeta ini saya bilang sama istri saya, pendeta ini enggak benar pendeta ini, enggak pernah ngalami sih. Dia mangani enak aja ngomong, enggak ngalami, suruh mengampuni, suruh mendoakan berkat bagi musuh-musuh kita. Kok enak? Saya bilang gitu. Saya akhirnya keluar dari gereja saudara kalian. Keluar. Wah, ini pendeta tidak benar, saya keluar akhirnya saudara kalian. Tapi saudara kalian, pikiran itu apa tentang mengampuni, tentang mendoakan itu terngiang-ngiang terus di pikiran saya saudara kalian. Terus habis gitu, suatu saat saya itu beli tanah saudara kalian, di tanah di depan rumah saya. Tanah itu lebarnya 15 saudara kalian, sudah dipotong 2 meter itu untuk jalan saudara kalian. Sudah dipotong 2 meter untuk jalan. Tapi yang aneh saudara kalian, saya waktu mau bangun itu tidak boleh masuk saudara kalian, tidak boleh masuk sama warga. Ada seseorang warga gitu saudara kalian, tidak boleh masuk saya. Saya bilang, loh kenapa kok tidak boleh masuk? Ini kan tanah saya, separuh jalan ini tanah saya. Kenapa kok saya mau bangun kok tidak boleh masuk? Ya pokoknya tidak boleh masuk, katanya gitu. Terus dia bilang, tutup gitu, gerbang itu suruh tutup saudara kalian. Saya masukkan bahan itu, sudah izin RT RW boleh saudara kalian. Tapi ada satu warga ini tidak boleh saudara kalian. Katanya dia bilang suruh tutup gitu saudara kalian. Saya waktu itu masih mokong kan saudara kalian. Saya bilang buka gitu. Dia bilang tutup, saya bilang buka. Lah singkat cerita sampai orang kampung keluar semua saudara kalian. Akhirnya singkat cerita saya suruh ngalah saudara kalian. Tapi dalam hati saya itu masih jengkel saudara kalian. Saya suruh ngalah, ini tanah-tanah saya kok tidak boleh lewat tanah saya untuk bangun tuh kan aneh. Bangun pakai truk tidak boleh, bangun pakai L300 tidak boleh masuk saudara kalian. Pakai geledekan ya tetap tidak boleh. Loh kan aneh saudara kalian. Makanya marah dalam hati. Marah dalam hati yaitu akhirnya kena firman itu tadi saudara kalian. Firman-Nya untuk mengampuni dan mendoakan berkat bagi orang-orang yang menyakiti kita, musuh-musuh kita. Lah saya enggak ya saudara kalian ya. Itu perkataan itu terus mengiang-iang di pikiran saya. Tapi saya akhirnya coba sih, apa salahnya saya coba mengampuni. Saya doa saudara kalian. Saya doakan namanya waktu itu seseorang ya saudara kalian, saya tidak sebutkan namanya ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni orang ini Tuhan, berkati dia Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan Tuhan. Nah itu saya berdoa setiap hari saudara kalian. Tapi saya doakan setiap hari. Kan itu ada tetangga saudara kalian, tetangga dekat. Nah saya lihat saya berdoa setiap hari mengampuni, memberkati, tapi kok tidak ada perubahan saudara kalian. 1 minggu kemudian pintu gerbang itu betul-betul ditutup saudara kalian sama Pak Satpam. Saya bilang sama Pak Satpam, loh Pak, kenapa pintu gerbang kok ditutup-tutup Pak? Ini kan jalannya orang, ngapain mau ditutup-tutup Pak? Nah, Satpam itu bisa bilang gini saudara kalian sama saya, loh Pak Yohanes tidak tahu Pak, itu musuh sampean Pak, katanya gitu. Loh kenapa? Saya bilang gitu. Itu loh Pak, musuh sampean itu istrinya kan mengandung sudah 8 bulan lebih, sudah waktunya mau melahirkan. Istrinya tidak bisa melahirkan Pak, katanya gitu. Tuh. Mosok lah Pak. Iya, sampai anaknya itu meninggal dalam kandungan. Waduh, saya makanya sampai kaget sekali. Ternyata ya itu tadi. Makanya hati-hati, kadang-kadang mulut ini berbahaya saudara. Mulut ini penuh kuasa saudara kalian. Kan dia bilang tutup gitu. Ditutup sungguhan saudara kalian. Tidak bisa keluar anaknya itu saudara kalian. Padahal itu anaknya yang ketiga saudara kalian. Makanya saat itu saya takut sama Tuhan. Oh ternyata seperti ini ya Tuhan. Jadi saya tidak perlu balas ya Tuhan ya. Sebab saya dulu kalau mangkel tidak bisa ngampuni saudara kalian. Saya itu tidak bisa tidur saudara kalian. Tidur setiap hari itu. Tidurnya jam 3 pagi. Bangunnya jam 4 saudara kalian. Jadi tidur itu cuma 1 jam saudara kalian. Karena tidak bisa mengampuni itu tadi saudara kalian. Makanya kalau saudara kalian lepaskan pengampunan mulai saat ini saudara kalian. Jangan seperti saya dulu tidak bisa ngampuni. Lepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan saudara kalian, baru saya itu bisa tidur saudara kalian. Bisa tidur enak saudara kalian. Tidurnya itu jam 10, itu bangunnya bisa jam 7, jam 8 gitu bisa tidurnya setelah saya melepaskan pengampunan saudara kalian. Sebab kalau orang tidak bisa mengampuni itu saudara kalian, ibaratnya seperti ini saudara kalian. Saya kasih contoh ya saudara kalian ya. Ini kan remote saudara kalian. Remote ini kayak kecil saudara kalian. Saya tanya sama saudara kalian, kalau remote ini saudara bawa 1 jam, kira-kira gimana saudara kalian? 1 jam mungkin tidak apa-apa ya. Kalau saudara
saya suruh pegang remote ini kira-kira 5 jam, kira-kira gimana saudara kalian? Meskipun kecil, meskipun ringan saudara kalian, kalau saudara pegang remote ini 5 jam, saya jamin saudara sekalian pasti tangannya pegel enggak karu-karuan saudara kalian. Betul enggak saudara kalian? Nah, terus saya tanya lagi, kalau remote ini saya suruh pegang saudara 2 hari, kira-kira gimana saudara kalian? Terus pasti enggak karu-karuan saudara kalian. Sudah gelisah enggak karu-karuan, betul enggak saudara kalian? Kelihatannya ringan saudara kalian, tapi ya seperti itu. Orang enggak bisa mengampuni ya seperti itu tadi saudara kalian. Jadi itu ada kepahitan dalam hati. Kalau disimpan bertahun-tahun itu menjadi penyebab menjadi sakit saudara kalian. Saya juga pernah merasakan sakit saudara kalian. Saya pernah sakit itu diabetes saudara kalian. Nggak bisa ngampuni itu saya sakit diabetes tiba-tiba saudara kalian. Saya nggak ngerti kok tiba-tiba sakit saudara kalian. Jadi saya pernah sakit juga diabetes saudara kalian. Jadi ya itu tadi, kalau orang nggak bisa ngampuni itu repot saudara kalian. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan enak, nggak bisa kepikiran terus saudara kalian. Hati itu panas, pikiran panas saudara kalian. Jadi nggak bisa mikir jernih saudara kalian. Jadi itu ada berkat di depan kita, itu nggak akan tahu saudara kalian. Jadi seperti itu, orang nggak bisa ngampuni. Saya pernah merasakan seperti itu saudara kalian. Jadi singkat cerita, ketika saya masuk di gereja itu saudara kalian bisa mengampuni, dan ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mengampuni itu seperti itu, ada konsekuensinya. Saya jadi ngerti saudara kalian. Jadi saya tidak berani macam-macam lagi. Jadi kalau saya ada orang yang bersalah sama saya lepaskan pengampunan saudara kalian. Nah itu berkat itu mengalir saudara kalian. Berkat itu mengalir. Saya dulu jual pecah belah itu sempat jatuh ya, gara-gara tadi tidak bisa mengampuni itu saudara kalian. Saya pakai kuasa gelap. Ya itu tambah jatuh saudara kalian. Tambah jatuh. Akhirnya ya tambah dikejar-kejar utang saudara kalian. Kalau orang tidak bisa mengampuni itu. Akhirnya singkat cerita begitu saya mengampuni saudara kalian. Akhirnya Tuhan itu tidak tahu. Bahkan saya ketika saya mengampuni, saya bisa tidak ngerti bisa ditunjukkan jalan tuh kalian, bisa menjadi jual beli tanah awalnya itu sekalian. Saya dapat tanah itu, saya beli itu sekalian, misalnya per meter itu 500.000, saya bisa jual 600.000 per meter, jadi saya untung 100.000 per meter sekalian. Ketika saya sudah bisa ngampuni, jadi Tuhan itu buka jalan sekalian. Jadi saya mulai dapat mukjizat, saya dapat mukjizat. Akhirnya apa? Ketika saya untung 100.000 saudara kalian, saya jual ke teman saya, sama teman saya itu dibangun saudara kalian. Tapi dibangun teman saya itu untungnya lebih banyak daripada saya Tuhan. Saudara kalian. Akhirnya singkat cerita, saya mikir, wah enak bangun ya berarti ya. Akhirnya saya kalau beli tanah sekalian, saudara kalian, saya beli tanah itu enggak saya jual tanah, saya akhirnya saya pecah-pecah, saya bangun-bangun gitu saudara kalian. Saya juga tidak ada background insinyur pembangunan, tidak ada sekalian. Saya cuma yaitu tadi mengampuni Tuhan, mengampuni sesama kami seperti ajaran Tuhan. Jadi saya mengampuni. Kalau ada orang yang menyakiti saya sekalian, saya mengampuni, saya ampuni gitu sekalian. Jadi singkat cerita, saya dapat mukjizat Tuhan yang luar biasa. Dulu saya habis dipecah belah itu sekalian, itu dicuri orang, gimana kan orang, jadi saya ampuni semua, saya doakan orang-orang yang nyakiti saya dulu sekalian, yang dulu saya balas, tapi akhirnya sekarang saya balasnya itu dengan apa sekalian? Saya mengampuni. Tuhan ampuni dia, berkati dia Tuhan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan Tuhan. Karena saya baca dalam firman Tuhan di Ibrani 10:30 itu sekalian, Tuhan kan berkata, sesungguhnya penghakiman itu adalah hakku, katanya gitu sekalian. Jadi makanya kadang-kadang kalau ada orang yang kadang-kadang tidak bisa mengampuni, lihat ayat firman Tuhan itu, kalau kita percaya, lihat Ibrani 10:30 sekalian. Penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Kalau orang seluruh dunia tahu haknya Tuhan seperti ini, saudara kalian, pasti dunia ini pasti aman, tentram, saudara kalian. Tidak ada perang, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, saudara kalian. Amin, saudara kalian. Lah singkat cerita saudara kalian, akhirnya saya dapat mukjizat Tuhan itu yang luar biasa saudara kalian. Saya dapat tanah itu yang tidak masuk akal saudara kalian. Akhirnya tanah yang di depan saya tadi itu saya bangun saudara kalian. Nah tapi bangunnya waktu itu kan dihambat, tidak boleh masuk saudara kalian. Jadi saya mundur itu sekitar 8 bulanan saudara kalian. Nah kalau pikiran manusia, saya mundur 8 bulan, saya biasanya itu pinjam uangnya bank, waktu itu bunganya itu 1,5 per bulan saudara kalian.
Lah kalau mundur 8 bulan, berarti kan rugi 8 bulan kali 1,5 kan 12%, saudara kalian. Nah, tapi saudara kalian, Tuhan itu tidak seperti itu. Akhirnya singkat cerita, saya mengalami mujizat apa, saudara kalian? Barang-barang itu, barang-barang bahan-bahan bangunan tuh 8 bulan kemudian itu turun 20%, saudara kalian. Nah, saya tadi kelihatannya rugi 12%, tapi ternyata barang-barang itu 8 bulan kemudian turun 20%, saudara kalian. Jadi saya masih untung 8%, saudara kalian. Jadi seperti itu, saudara kalian. Jadi kalau orang mengampuni, memberkati musuh-musuhnya itu tidak akan rugi, saudara kalian. Tidak akan pernah rugi. Kalau menurut hitung-hitungan manusia yang tidak kenal Tuhan, pasti rugi, pasti jengkel, pasti marah. Tapi kalau kita benar-benar ikut Tuhan, saudara kalian, Tuhan pasti akan memberkati kita berlipat kali ganda, saudara kalian. Sebab apa? Kita sudah tidak serakah nganu haknya Tuhan menghakimi sesama. Jadi kita lepaskan pengampunan. Lah singkat cerita, saudara kalian, saya bangun itu, saudara kalian, akhirnya bukan cuma itu, kadang-kadang setan tuh tidak pernah diam, saudara kalian. Dia tidak pernah mau kalau kita ini jalannya lancar-lancar gitu, tidak pernah mau, saudara kalian. Nah, singkat cerita, tanah saya tadi saya bangun, saudara kalian. Nah, saya bangun kecil-kecil, saya janji sama Tuhan, Tuhan kalau tanah ini nanti kena saya, Tuhan, sebagian Tuhan saya bangun untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Saya bangun gereja, Tuhan. Yaitu singkat cerita dikasihkan saya, saudara kalian. Akhirnya saya bangun gereja, yang terakhir itu saya bangun gereja, saudara kalian. Lah waktu bangun gereja, saudara kalian, iblis itu tidak bakalan senang, saudara kalian. Ketika saya bangun gereja, itu saya yang waktu itu ekonomi sudah enak-enak, saudara kalian. Tapi ketika kita bangun gereja, ekonomi saya tambah tidak karu-karuan, saudara kalian. Tambah tidak karu-karuan. Lah sampai istri saya bilang, loh kenapa ya, kita ini sudah ke gereja, sudah nyembah Tuhan, sudah bangun rumah untuk Tuhan, loh kenapa kok tambah morat-marit, saudara kalian. Tapi kita tetap berdoa sama Tuhan, saudara kalian. Akhirnya gereja itu sudah terbangun, saudara kalian. Dan sudah saya pinjamkan ke orang-orang itu gratis, saudara kalian. Boleh setiap orang yang mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan, pakai gereja ini. Semua saya yang nanggung, listrik saya nanggung, air saya nanggung, semua gratis pokoknya. AC saya pasang semua, saudara kalian. Urunan sama anak-anak saya. Urunan beli AC itu loh, saudara kalian. Urunan sama anak saya beli AC untuk supaya dingin gitu ruangannya, saudara kalian. Gerejanya itu ya tidak terlalu besar, cuma 12 kali 23, saudara kalian. Itu saya bangun 2 lantai, saudara kalian. Ada kamar-kamarnya juga, gitu, saudara kalian. Jadi saya bangun gereja itu sudah jadi, saya pinjam-pinjamkan siapapun juga, saudara kalian. Yang tidak punya gereja boleh saya pinjami gereja itu, saudara kalian. Sampai sekarang, saudara kalian. Jadi saya pinjam-pinjamkan gereja itu ke orang-orang sama pula. Itu, saudara kalian. Begitu kita sudah gereja itu sudah jadi, saudara kalian. Nah, itu baru mujizat Tuhan itu luar biasa, saudara kalian. Tuhan tidak pernah berhutang pada kita, saudara kalian. Tuhan tidak pernah berhutang. Jadi saya diberkati Tuhan tambah luar biasa. Saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, saudara kalian. Ada salah satu saya dapat mujizat itu, saudara kalian. Saya ada ditawari saya lihat tanah itu, saudara kalian. Saya akhirnya mengandalkan Tuhan. Tuhan kan bilang di dalam Amsal itu, Amsal 3 ayat 5, andalkan Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalan. Nah, saya percaya itu, saudara kalian. Saya akhirnya mengandalkan Tuhan. Sebab kalau tidak mengandalkan Tuhan, meskipun saya pintar, saudara kalian, saya pintar cari tanah. Akhirnya apa? Saya beli tanah itu kadang-kadang kasus, saudara kalian. Tidak ngerti. Kan hanya Tuhan yang tahu, saudara kalian. Jadi singkat cerita, saya ada beli tanah itu, saudara kalian. Waktu saya tidak mengandalkan Tuhan, saya beli tanah itu kasus, saudara kalian. Padahal sudah saya periksa, sudah teliti loh, saudara kalian. Tetap bisa kasus, saudara kalian. Saya dulu pernah ada beli dua tanah itu di Sidoarjo, itu juga kasus, saudara kalian. Luasnya besar, lumayan besar, saudara kalian. Lebarnya itu 9, panjangnya itu 55, saudara kalian. Akhirnya tanah itu kasus, dibohongi orang, saudara kalian. Jadi makanya kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saudara kalian, itu kita pasti dibohongi orang. Sepinter-pinternya kita itu tetap bisa dibohongi orang, saudara kalian. Benar, saudara kalian. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan itu enak, saudara kalian. Jadi Tuhan itu yang Maha tahu, Dia yang akan membuka jalan kita, Dia yang akan meluruskan jalan kita, saudara kalian.
Nah, singkat cerita saya pernah juga ada beli tanah di pojok Langguru, saudara kalian. Tanah itu luas, saudara kalian. Awalnya sih saya sebelum beli tanah itu, saya sebelum percaya Tuhan itu, saudara kalian, saya saudara kalian, apa? Saya itu pernah mau dipenjarakan sama orang, saudara kalian, gara-gara tembok retak. Waktu saya bangun rumah itu, saudara kalian, rumah sebelah rumah itu sudah rumah sudah puluhan tahun, itu sudah retak-retak, saudara kalian, sudah hancur gitu loh, saudara kalian. Nah, saya bangun itu sebelahnya, saya nggak ngerti dulu, saudara kalian. Saya makanya nggak tanya Tuhan, nggak doa dulu. Saya bangun gitu aja, saudara kalian. Tapi saya izin waktu itu, izin sama tetangga. Oh iya, nggak apa-apa, bangun. Nah, saya waktu itu nggak ngerti, saudara kalian. Saya bangun. Nah, ternyata apa, saudara kalian? Meskipun saya bangun, saya pakai kontraktor, saudara kalian. Nah, tanah saya itu dibangun itu saya ngalahi, saya tidak bangun mepet, saudara kalian. Saya kasih jarak itu kira-kira setengah meter, saudara kalian. Lalu saya bangun. Nah, ketika saya bangun tuh, saudara kalian, tetangga ini, saudara kalian, waduh, itu dia cari-cari, saudara kalian, cari-cari macam-macam, saudara kalian. Padahal dia juga sesama loh, saudara kalian. Imannya sama. Dia itu waktu itu juga percaya Tuhan. Tapi ya seperti itu. Akhirnya saya bangun rumah itu, saudara kalian. Baru bangun rumah pasang bata itu baru 1 meter itu. Tetangga sudah teriak-teriak. Ini bangunannya Pak Yohanes buat rumah saya retak, katanya gitu loh. Kok bisa retak toh, Bu? Padahal rumahnya Ibu kan sudah retak dari awal. Kenapa kok sekarang baru kok, Bu? Pokoknya dia tidak mau tahu, saudara kalian. Akhirnya saya bangun, akhirnya tinggi, saudara kalian. Akhirnya dia retak itu saya betulkan. Dia itu ada gentengnya bocor, itu saya betulkan, saudara kalian. Padahal genteng tidak ada urusan sama saya betulkan gentengnya, saudara kalian. Lah gitu, akhirnya rumah saya sudah agak tinggi, saudara kalian. Tetap ibu ini berulah terus gitu, saudara kalian. Jadi saya disuruh ganti, saudara kalian. Saya suruh ganti, kayak gitu. Lah waktu itu saya kan waktu itu ya masih ada emosian gitu, saudara kalian. Saya bilang saya tidak mau ganti, Bu. Lah masa, saudara kalian, retak itu loh, saudara kalian. Itu suruh bongkar rumahnya dia, itu suruh bongkar, suruh bangun baru, saudara kalian. Mana mau, saudara kalian? Siapa yang mau bangun seperti itu? Kan tidak masuk akal. Nah, itu saya tidak mau, saudara kalian. Akhirnya singkat cerita saya dilaporkan ke polisi, saudara kalian. Saya waktu itu masih sombong. Saya bilang gini, tidak apa-apa Tuhan, saya dulu Tuhan. Saya tangani dulu Tuhan. Saya pasti bisa Tuhan. Ternyata apa, saudara kalian? Saya dilaporkan polisi itu loh, saudara kalian. Saya dilaporkan polisi. Di polisi itu disidik, saudara kalian. Saya loh sempat mau dimasukkan penjara. Kena hukuman penjara percobaan itu 4 bulan, saudara kalian. Bayangkan, saudara kalian, tidak melakukan apa-apa itu mau di penjara 4 bulan. Siapa yang mau, saudara kalian? Tidak melakukan salah, tidak melakukan apa. Nah, itu saya bilang juga sama Pak Polisi, loh Pak, yang bangun itu kan bukan saya. Memang itu punya saya, Pak. Tapi kan saya pakai kontraktor, Pak. Bukan saya yang bangun, toh, Pak. Saya bilang gitu. Iya, Pak. Kalau saya ini megang kontraktor sampean percuma, Pak. Kontraktor tidak ada uangnya. Kalau Bapak ini kan yang punya uang, banyak uang katanya gitu. Saya bilang amin. Saya bilang gitu, saudara kalian. Dibilang banyak uang, yes, oke. Akhirnya apa, saudara kalian? Saya mau dipenjara. Sampai kadang-kadang disuruh megang gini, saudara kalian. Seperti kalau orang kriminal itu loh. Apa kan ada bawa buku catatan segini, saudara kalian. Nah, itu ada tulisannya seperti papan, saudara kalian, ditulisi nama Joko Lendiarto berbuat kriminal gitu, saudara kalian. Katanya saya berbuat kriminal. Saya ya tidak ngerti berbuat kriminal model apa, saya bilang gitu. Tapi ya seperti itu, saudara kalian. Akhirnya apa? Saya itu disuruh datang ke pengadilan negeri Surabaya itu, saudara kalian. Di pengadilan negeri itu, saudara kalian, saya disuruh datang jam 7. Jam 7 itu tidak disidang-sidang terus sampai jam 4 sore, saudara kalian. Disuruh pulang akhirnya, saudara kalian. Lah itu berlangsung sampai berminggu-minggu, saudara kalian. Bayangkan, saudara kalian. Disuruh datang jam 7, tidak mengerjakan apa-apa di pengadilan negeri, tidak ngerti apa-apa, itu suruh muter-muter di sana, saudara kalian, tidak pusing, saudara kalian. Akhirnya singkat cerita saya bilang, Tuhan, saya nyerah Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan. Saya nyerah saja, Tuhan. Saya tidak mampu, Tuhan. Soalnya ternyata musuh saya itu, sekalian, itu petinggi militer gitu, sekalian. Pantesan saya melaporkan polisi, di polisi saya laporkan balik terus, sekalian.
polisi yang ngurusi punya saya itu dipecat, saudara kalian, langsung dipecat. Ya itu tadi, ya mungkin Tuhan punya rencana buat saya, saudara kalian. Jadi akhirnya singkat cerita, saya kalah, saudara kalian. Saya harus bayar uang. Akhirnya begitu saya nyerah, saya minta berserah pada Tuhan, saya ganti pengacara. Nah, ganti pengacara, pengacara saya itu baik juga, saudara kalian. Akhirnya saya disuruh, wes Pak Yohanes, tidak apa-apa, minta maaf saja Pak Yohanes. Loh, kok enak, saya harus minta maaf sama orang itu. Kok orang itu loh, persaya, kok saya harus minta maaf itu gimana toh? Pengacara saya perempuan, saudara kalian. Akhirnya singkat cerita, saya ya wes nuruti, saya minta maaf, saya bilang gitu. Ke orang sebelah rumah yang meresaya itu tadi, saudara. Saya minta maaf. Habis gitu, setelah saya minta maaf, saudara kalian, saya harus ganti kerugian. Ya, tidak apa-apa, saya ganti kerugian lagi, saudara kalian. Waktu itu 30 juta. Dan pengacara saya akhirnya ngasih sama kejaksaan juga yang nuntut itu juga seperti itu, saudara kalian. Di hukum percobaan saya ngasih uang itu 60 juta, saudara kalian. Nah, begitu keluar uang itu hampir 90 juta, akhirnya masalah itu beres, saudara kalian. Jadi saya itu dihukum percobaan 4 bulan, saudara kalian. Jadi saya percobaan 4 bulan itu kata pengacara saya itu gini, saudara kalian. Jadi Pak Yohanes ini dapat hukuman penjara itu 4 bulan percobaan. Pak Yohanes itu maksudnya seperti ini. Bapak tidak boleh keluar-keluar, Pak. Namanya percobaan, kalau Bapak keluar-keluar, misalnya naik sepeda motor, nobrak orang, itu Bapak kalau dilaporkan polisi, Bapak masuk penjara, Pak. Kata gitu. Oh yes, baik Bu, saya tidak akan keluar-keluar. Nah itu saya sudah bisa mengampuni tadi, saudara kalian. Saya mengampuni, saya memaafkan, saudara kalian. Nah ternyata ya itu, saudara kalian, dapat mukjizat Tuhan luar biasa. Jangan takut, saudara kalian. Kalau saudara ini disolimi atau di apapun juga, jangan takut, jangan takut. Saudara punya dan saya punya Tuhan Yesus, itu Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara percaya sama Tuhan Yesus, mengampuni, saudara pasti dapat mukjizat yang luar biasa, sama seperti saya, saudara. Akhirnya singkat cerita, saya dapat tanah itu di Mojok Langgru, saudara kalian. Saya mengampuni, saya percaya sama Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Akhirnya saya baca koran tuh, saudara kalian. Baca koran itu bukan di kolom tanah dijual, bukan rumah dijual. Saya baca di kolom saudara kalian, kolom lain-lain loh, saudara kalian. Di situ ternyata ada tulisan tanah dijual, Mojok Langgru. Ada sekolah dijual, ada bangunannya, saudara kalian. Bangunannya itu tanahnya itu kotak, saudara kalian. Bangunannya itu kan ada kelas-kelas. Kelas-kelasnya itu 6 kali 9 2 lantai, 6 kali 9 2 lantai, 6 kali 9 2 lantai gitu, saudara kalian. Nah, saya mikir wah ini cocok ini. 6 kali 9 2 lantai sudah dibangun 2 lantai. Jadi saya tidak perlu ngecor lagi, saya cuma ngasih sekat-sekat gitu aja, saudara kalian. Saya ngasih sekat-sekat gitu. Nah, singkat cerita, saudara kalian, akhirnya saya parani ke sana, ada nomor telepon, saya telepon. Ternyata tanah itu akhirnya dibeli sama saya. Saya beli itu 600 juta, saudara kalian. Nah, 600 juta itu, saudara kalian, saya beli itu ada kwitansinya segala. Nah, suatu saat saya bangun, saudara kalian. Saya bangun itu Pak RT itu loh, Pak RT-nya itu ke tempat saya, katanya gini, saudara. Tanya saya, Pak Yohanes beli tanah ini berapa? Saya ngomong, jujur, saudara kalian, saya beli 600 juta Pak RT. Katanya Pak RT bilang gini, tidak mungkin Pak Yohanes, katanya, Pak Yohanes jangan bohong, katanya. Loh, ngapain bohong? Ini loh ada kwitansinya Pak RT. Nah, akhirnya dibilangkan juga ke Pak RW, saudara kalian. Pak RW juga tanya, Pak Yohanes beli berapa tanahnya itu? Saya bilang beli 600 juta, Pak. Tidak mungkin Pak Yohanes. Loh, kenapa kok tidak mungkin? Tidak mungkin toh Pak RT sama Pak RW ini kok aneh toh. Ini loh ada kwitansinya. Gak mungkin Pak, katanya gitu. Loh, gak mungkin kenapa? Saya tolong tanya, gak mungkinnya itu kenapa Pak? Saya Pak Yohanes kebetulan katanya sama Pak RT sama Pak RW itu dulu itu punya pembeli. Pembelinya itu nawar waktu itu 2 miliar, itu udah dikasihkan Pak Yohanes. Kok dikasihkan Pak Yohanes 1 bulan kemudian 600 juta loh. Mana mungkin? Nah, saya ngomong, lah ya ini, bagi Tuhan Yesus saya itu tidak ada yang mustahil Pak RT, Pak RW. Saya bilang gitu. Nah, singkat cerita, Pak RT, Pak RW ya bingung, saudara kalian. Nah, dia itu tanya-tanya sama saya. Ya, saya kasih tahu bahwa Tuhan Yesus saya itu Tuhan yang luar biasa. Jadi kita itu tidak boleh punya kepahitan. Supaya apa? Supaya berkat-berkat kita itu terbuka semua gitu, saudara kalian. Akhirnya singkat cerita saya dibilangkan ke Bu Lurah.
Sampai akhirnya dibilangkan ke Pak Camat, saudara kalian. Pak Camat itu loh, camat saudara kalian. Itu Belani, kalau orang Surabaya bilang Belani, saudara kalian ya. Belani datang ke tempat saya, yaitu itu tanya-tanya sama saya. Pak Camat juga tanya, kok aneh toh Pak Yohanes, kok bisa Pak Yohanes beli 600 juta? Iya, enggak tahu Pak. Hebat ya Pak Yohanes ya. Saya bilang, bukan saya yang hebat Pak. Tuhan Yesus saya itu yang hebat Pak Camat. Saya bilang gitu. Akhirnya Pak Camat tuh tanya sama saya sekali. Jadi singkat cerita Pak Camat itu sekalian akhirnya bilang gini sama saya, Pak Yohanes, ya Pak Yohanes tuh coba-coba main ke tempat saya Pak, ke kantor saya. Saya dikasih tahu Pak, dikasih tahu apa tentang Tuhan Yesusnya Bapak ini Pak. Kok hebat Tuhan Yesusnya Bapak itu. Oh iya baik Pak Camat, kapanpun saya siap. Pak Camat telepon saya akan meluncur ke tempatnya Pak Camat Pak. Nah itu saudara kalian, saya dapat mujizat seperti itu. Jadi kalau kita ini sama siapapun juga itu sebetulnya tidak perlu debat, tidak perlu macam-macam saudara kalian. Tunjukkan kepada mereka itu perbuatan kita. Mereka itu kalau heran itu pasti dia itu bertobat sendiri saudara kalian. Seperti itu saudara kalian. Itu salah satu mujizat saudara kalian. Jadi singkat cerita akhirnya saya dapat mujizat Tuhan yang luar biasa saudara kalian. Saya dapat tanah itu yang tidak masuk akal. Tuhan kan bilang, katanya Tuhan gini kan, aku akan menyimpan harta orang fasik akan kuberikan kepada anakku yang mengasihi aku. Nah itu cuma ayatnya saya lupa sekali. Ayatnya itu. Kan ada ayatnya itu. Aku akan menyimpan harta orang fasik akan kuberikan kepada anakku yang mengasihi aku. Nah, singkat cerita saya ada mujizat lagi ya Tuhan. Karena bidang saya bidang bisnis tanah, akhirnya saya dapat mujizat itu tanah-tanah yang luar biasa sekali. Yang tidak masuk akal sekali. Akhirnya ada suatu tanah sekalian, itu lebarnya 20 kali 20. Tanah itu sudah lama sekalian. Sudah diincar sama teman saya itu loh. Teman saya bilang itu diincar sama teman saya itu dia 3 tahun yang lalu sekalian. Ditawar per meter itu 3 juta tidak dikasihkan. Orangnya itu minta 5 juta sekalian. Nah 3 tahun kemudian saya pas lewat jalan sana, saya lihat loh kok ada tanah. Wah ini kok bagus ya 20 kali 20. Akhirnya saya telepon sekali. Saya telepon. Lah akhirnya singkat cerita dia akhirnya apa? Dia dijual ya toh. Saya beli itu per meter saudara kalian. 3 tahun kemudian harusnya harga tanah itu kan naik saudara kalian. Tapi enggak, ternyata tanah itu malah turun saudara kalian. Waktu saya beli. Turunnya berapa saudara kalian? Luar biasa. Per meter itu cuma 1 juta saudara kalian. Jadi singkat cerita akhirnya saya beli. Nah, tanah ini saudara kalian bukan orang enggak punya loh. Bukan orang yang butuh uang loh yang punya saudara kalian. Dia orang kaya, rumahnya itu Jalan Kertajaya di jalan raya saudara kalian. Kalau orang yang BU masih masuk akal saudara kalian, diturunkan harga. Tapi ini bukan, dia itu orang kaya saudara kalian. Nah waktu itu dia memang agamanya agama lain saudara kalian. Tidak saya sebutkan ya saudara kalian. Dia itu agama lain. Nah teman saya itu akhirnya tanya sama saya, Pak Yohanes, kamu beli tanah itu berapa per meter? 1 juta Pak katanya, saya bilang gitu. Teman saya ngomong, wah enggak mungkin katanya gitu. Teman saya ini saudara kalian, dia itu orang Kristen tapi Kristennya enggak percaya gitu loh sama Tuhan saudara kalian. Cuma Kristen yang mungkin 1 tahun sekali pergi ke gereja itu saudara kalian, istilahnya itu. Dia bilang enggak mungkin Pak Yohanes, enggak mungkin. Lah apa kamu bilang enggak mungkin? Saya loh ngapain mau bohong-bohongi kamu? Apa untungnya saya bohongi kamu? Saya tunjukkan lagi kwitansinya, ini loh 1 juta. Loh kok aneh ya katanya gitu. Iya, kamu kan sebetulnya punya Tuhan yang luar biasa juga toh. Saking kamu enggak mau percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Saya bilang gitu. Saya ini beli per meter 1 juta. Akhirnya tanah itu saya beli 1 juta. Katanya gini saudara kalian, wah Pak Yohanes hebat ya. Bukan saya sekali lagi, bukan saya yang hebat. Tuhan Yesus itu loh Tuhan yang hebat. Tuhan yang penuh kuasa. Kalau kita percaya, enggak kaleng-kaleng saudara kalian. Pasti Tuhan itu nyatakan mujizat. Asal kita itu juga menuruti perintah Tuhan. Nah, saya juga banyak mujizat Tuhan yang lain lagi saudara kalian. Saya ada juga tanah itu sekalian. Tanah di tempat lain di Kapas Madya itu juga sama saudara kalian. Tanah itu per meter itu saudara kalian, saya beli waktu itu per meter 2 juta saudara kalian. Tanah itu panjang, satu kampung gitu saudara kalian. Jadi lebarnya itu cuma 10, panjangnya itu 500, sekitar 500 gitu sekalian. Nah, singkat cerita tuh saya itu rebutan sama teman saya. Sama-sama anak Tuhan saudara kalian. Makanya
Saudara kalau meskipun sama-sama anak Tuhan itu tergantung saudara sama Tuhan itu percayanya gimana saudara kalian sama Tuhan. Kalau saudara benar-benar mengikuti perintah Tuhan meskipun sama-sama anak Tuhan, kalau Tuhan itu pasti Tuhan dia yang maha adil. Dia pasti memberikan kepada anak Tuhan yang betul-betul sayang sama Tuhan, melekat sama Tuhan, mengikuti perintahnya Tuhan. Nah, itu Tuhan pasti tambah-tambahkan, Tuhan pasti berkati kepada anaknya yang itu saudara. Akhir singkat cerita, akhirnya tanah itu dikasihkan saya. Padahal teman saya ini orang senior dalam bangun-bangun rumah saudara. Uangnya lebih banyak. Saya uangnya pas-pasan saudara. Tapi dikasihkan saya saudara. Jadi singkat cerita akhirnya saya bangun gitu saudara. Saya bangun 6 kali 10, 6 kali 10. Nah, tanahnya itu jalannya kan sudah ada. Jadi saya bangun 6 10 6 10 6 10. Nah, itu saya bisa untungnya banyak sekali. Nah, jadi ya seperti itu tadi. Saya dulunya tidak bisa mengampuni, saya juga pecah belah. Akhirnya saya sempat jatuh saudara kalian, habis saudara kalian. Jadi saya dipulihkan Tuhan tuh ya dari tanah tadi itu saudara kalian. Dapat mujizat Tuhan yang luar biasa. Ketika saya mengampuni, saya memberkati musuh-musuh kita. Bahkan ini ada satu lagi saudara kalian yang luar biasa. Katanya Tuhan gini saudara kalian. Saya ini kan dulu biasanya puasa itu setiap hari saudara kalian. Saya puasa setiap hari, saya percaya Tuhan. Nah kalau mesbah pagi saudara kalian, saya pernah mesbah pagi itu saudara kalian. Kan saya puasa kan tidak boleh makan. Nah waktu mesbah pagi itu saya dulu ada alergi saudara kalian. Alerginya itu apa? Kalau saya kena hawa dingin, badan saya itu bisa gatel-gatel gitu saudara kalian. Gatel sekali saudara kalian. Nah tapi saya waktu itu kan puasa. Saya doa sama Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang maha baik. Tuhan, Kau tahu hamba-Mu ini sedang puasa Tuhan. Saya tidak boleh minum obat Tuhan. Ini sekarang gatalnya luar biasa Tuhan. Tolong sembuhkan saya Tuhan Yesus. Saudara percaya tidak saudara kalian? Ketika saya berdoa seperti itu, gatal saya itu langsung hilang. Mulai saat itu sampai sekarang itu saudara kalian tidak pernah kumat lagi, tidak pernah gatal lagi. Jadi saya tidak alergi lagi saudara kalian. Itu luar biasa saudara kalian. Makanya kalau mengampuni, mendoakan berkat itu luar biasa. Saya ditantang Tuhan lagi seperti ini saudara kalian. Katanya gini, Yohanes, kalau kamu bisa mengampuni, kamu bisa mendoakan berkat sama musuh-musuhmu, itu masih kecil katanya Tuhan gitu. Kalau kamu bisa melakukan satu ini lagi, aku akan melakukan mujizat yang mustahil bagimu. Karena sesuatu yang satu ini memang mustahil di hadapan manusia, di pikiran manusia itu tidak bakalan nutut sekalian. Tidak bakalan masuk akal. Apa Tuhan? Saya tanya Tuhan seperti itu kalian. Katanya gini kalian. Kamu bisa mengampuni, bisa memberkati musuh-musuhmu. Sekarang satu ini lagi kamu lakukan. Aku akan melakukan mujizat yang ajaib bagimu. Yang tidak pernah kamu pikirkan itu. Aku akan melakukan yang mujizat yang ajaib bagimu. Apa Tuhan? Minta maaf sama orang yang menyakiti kamu. Waduh, itu saudara kalian, itu luar biasa. Minta maaf. Saya dulu mengampuni aja itu masih untung-untungan. Mendoakan musuhnya itu ya masih untung-untungan ya toh. Ini kita harus minta maaf sama orang yang menyakiti kita. Lah saya ditantang gitu saudara kalian. Saya bilang, oke Tuhan, saya siap Tuhan. Akhirnya singkat cerita, saya ingat-ingat lagi saudara kalian. Saya ingat-ingat lagi. Ini juga hikmat untuk nanti untuk saudara kalian. Saya ingat-ingat siapa ya kira-kira orang yang menyakiti saya ya. Saya ingat-ingat. Oh ternyata saya pernah ada paman itu saudara kalian. Paman saya, kakaknya mama saya itu orangnya kaya saudara kalian. Itu tinggalnya di Jakarta. Tapi dia itu masih agama lain saudara kalian. Itu sombong, jahatnya setengah mati saudara kalian. Dulu kita waktu kecil itu kalau ke rumahnya dia itu kalau salah itu dihukum, dijewer gitu saudara kalian. Jadi harus pegang telinga, kakinya diangkat satu gitu saudara kalian. Tembok gitu saudara kalian. Wah jahat setengah mati, itu killer saudara kalian. Kalau itu jahat itu. Jadi singkat cerita, waktu itu mama saya dimarah-marahi sama dia. Tidak tahu urusan apa dimarah-marahi. Kan dia merasa kaya, mentang-mentang gitu sekalian. Nah jadi ya ini paman saya ini subjek saya ini saya bilang gitu. Ya wes Tuhan, saya mau melakukan perintahmu Tuhan. Akhirnya saya minta telepon sama istri saya. Orang-orang yang menyakiti saya itu saudara kalian, ada juga mungkin saya. Saya telepon saudara kalian, satu persatu saudara kalian, di depan istri saya, di depan anak-anak saya telepon. Kim, saya minta maaf ya. Terus sama paman saya yang galak tadi, yang paling jahat itu saudara kalian. Saya telepon, dia di Jakarta posisinya tuh saudara kalian. Saya telepon, paman,
Saya minta maaf ya sama paman ya, kalau saya ada salah, saya minta maaf paman. Paman saya itu kan rumongso. Kalau rumongso itu apa ya sekalian? Itu bahasa Jawa, bahasa Surabaya. Rumongso itu merasa. Jadi dia itu merasa salah. Saya yang minta maaf. Katanya gini sekalian, loh, kok kamu yang minta maaf? Harusnya kan aku sih salah. Iya tuh paman, saya disuruh Tuhan Yesus, saya minta maaf sama paman. Loh, paman saya tuh ya heran. Loh kok bisa Tuhan Yesusmu itu kok baik sih? Kok api Tuhan Yesusmu? Sopo Tuhan Yesusmu? Ya Tuhan Yesus saya itu Tuhan yang baik, paman. Dia yang luar biasa. Akhirnya singkat cerita dia penasaran saudara kalian. Penasaran dari Jakarta itu loh. Katanya tuh Belani datang ke Surabaya saudara kalian. Saya ditanggap sama paman saya. Ditanya-tanyai saudara kalian. Siapa Tuhan Yesusmu itu? Iya Tuhan Yesus itu ini yang saya baca di Alkitab ini. Tuhan yang luar biasa paman. Dia itu mengampuni, mendoakan musuh-musuhnya, minta maaf sama orang yang menyakiti. Cik aneh musuhmu Tuhan Yesusmu. Tapi dia itu waktu itu agama Buddha sekalian. Saya buka agama Buddha ya. Dia itu dibandingkan dengan agama Buddha sekalian. Katanya gini, loh di Buddha itu ya banyak orang baik. Salah satunya siapa? Katanya gitu. Saya bilang gitu. Itu Cikong itu. Cikong itu sekalian, saudara tahu Cikong sekalian. Kalau orang yang umurnya 50 tahun yang ke atas pasti tahu Cikong. Cikong itu saya pernah lihat filmnya sekalian. Cikong itu adalah pengemis sakti sekalian. Jadi kalau saya pernah lihat film Cikong itu, jadi dia itu pengemis sakti itu sekalian, tidak pernah mandi, tidak pernah apa, dia sakti. Jadi Cikong itu sekalian, kalau itu apa ada orang kaya yang itu dicuri uangnya sekalian. Jadi uangnya itu bisa keluar sendiri dari lemari itu keluar sendiri. Bahkan uangnya yang apa kalau orang di negara Cina itu ada uang yang seperti apa perahu itu sekalian. Nah itu bisa terbang sendiri sekalian. Disulap sama Cikong jadi terbang sendiri. Jadi uangnya orang kaya-kaya itu dikasihkan sama orang-orang miskin gitu sekalian. Dibandingkan sama paman saya Tuhan Yesus. Saya bilang, tidak bisa paman. Tuhan Yesus saya lebih baik. Loh, kok bisa? Iya. Tuhan Yesus saya itu tanpa pamrih paman. Saya bilang gitu. Kalau Cikong itu baik, tapi Cikong itu tidak baik paman. Kenapa kok tidak baik? Cikong itu nyuri uangnya orang kaya, diberikan orang miskin, tapi dia tetap nyuri. Dia itu tetap salah, dia itu tetap dosa. Nah itu paman saya tiba-tiba guyu ngakak gitu sekalian. Guyu kata gitu. Nah, singkat cerita akhirnya wes sudah selesai saudara sekalian. Paman saya pulang ke Jakarta. Saudara sekalian yang aneh, dua minggu kemudian itu paman saya telepon saya. Saya kan dipanggil Sinyo saudara sekalian waktu itu masih kecil. Katanya gini saudara sekalian. Nyo katanya gitu. Sekarang engkau sudah jadi Kristen nyo katanya gitu. Kristen apa yang pakai bahasa Kuoi itu loh, pas pakai bahasa Cina gitu sekalian. Jadi paman saya kan bahasa Indonesia ya Isa tapi dia itu lebih senang kadang-kadang bahasa Kuoi, bahasa Cina itu sekalian. Kan ada gereja bahasa Cina sekalian. Nah itu paman saya cerita, saya sekarang ikut Tuhan Yesus nyo kata gitu. Waduh luar biasa, saya puji Tuhan, sungguh Tuhan itu dahsyat luar biasa Tuhan. Nah, singkat cerita paman saya itu akhirnya terima Tuhan Yesus sekalian. Nah, itu saudara kalian. Jadi saya tuh dapat mujizat Tuhan lagi itu yang lain. Saya banyak mujizat Tuhan itu saudara kalian. Jadi singkat cerita itu saudara kalian, saya waktu itu bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya ini mau tahu Tuhan, banyak orang kesaksian bisa lihat Tuhan Yesus. Saya Tuhan juga mau Tuhan, tapi saya tidak mau lihat ciptaan Tuhan yang jelek-jelek, tidak mau Tuhan. Saya mau lihat ciptaan Tuhan yang indah-indah Tuhan. Nah, singkat cerita saya doa seperti itu terus saudara kalian. Nah, waktu saya mesbah pagi itu sekalian, saya sesudah pulang mesbah pagi itu, saya disuruh pulang, saya di gereja itu saudara kalian, saya di kamar doa itu saudara kalian. Saya pakai doa pakai bahasa roh, saya nyembah Tuhan pakai bahasa roh, tiba-tiba Roh Kudus itu bilang, sekarang kamu keluar. Halo Yohanes, kamu kan kepingin tahu ciptaan Tuhan yang indah-indah toh. Sekarang kamu keluar, katanya gitu. Kamu keluar di depan gereja itu, di pelataran gereja itu saya keluar saudara kalian. Saya nyembah-nyembah, disuruh nyembah-nyembah sama suruh lihat ke atas, lihat ke langit saudara kalian. Saya ya tidak ngerti, saya tetap nyembah-nyembah aja saudara kalian, pakai bahasa roh itu. Akhirnya apa saudara kalian? Langit itu pertama biru saudara kalian. Saya tidak nyadari langit itu biru saudara kalian awalnya itu.
tiba-tiba waktu saya nyembah-nyembah itu awan tuh tiba-tiba ngumpul gitu sekalian, ngumpul gitu. Akhirnya awan itu bisa berubah jadi wajahnya Tuhan Yesus sekalian. Wajah Tuhan Yesus itu saya posisi dari selatan, Tuhan Yesus itu posisinya dari barat, dia ngadep ke arah timur sekalian. Wajahnya itu Tuhan Yesus wajahnya agak sedih, dari pinggir itu saya lihatnya sekalian. Wajahnya agak sedih, tapi pakai mahkota duri sekalian. Di atas mahkotanya, kepalanya ini ada mahkota duri sekalian. Tapi itu berupa awan sekalian, berupa awan. Wah, akhirnya singkat cerita saya terus nyembah Tuhan. Saya waktu itu nyari istri saya, tapi istri saya waktu itu keluar nganter anak saya sekolah. Saya nyembah Tuhan terus. Awan itu 15 menit sekalian. Nah, terasa itu 15 menit. Kalau itu awan biasa, pasti awan itu hilang sekalian. Terkena angin lagi pasti hilang. Awan itu 15 menit sekalian, itu tidak hilang-hilang wajah Tuhan Yesus sekalian. Nah, saya singkat cerita, saya cerita sama teman-teman saya. Sama pendeta-pendeta saya juga cerita. Pendeta saya ada, ya tidak saya sebutkan namanya, dia juga biasanya suka ngusir setan-setan sekalian. Saya bilang, Tante, saya itu lihat Tuhan Yesus di atas awan-awan, Tante. Itu gimana ya, Tante, kira-kira? Saya ini salah atau enggak, Tante? Loh, enggak. Itu karunia Tuhan kepada kamu. Tante ini ngusir setan, dalam nama Tuhan Yesus setan itu banyak yang keluar. Tapi tante saya belum pernah sekalipun lihat Tuhan Yesus. Kamu dapat lihat Tuhan Yesus itu sudah luar biasa katanya gitu. Waduh, saya bangga sekalian. Saya cerita sama teman-teman saya bangga sekali. Saya dapat lihat wajahnya Tuhan Yesus. Wajahnya Tuhan Yesus memang kadang-kadang ada yang sama di lukisan itu, tapi ada yang tidak sama sekalian. Dia itu jenggotnya seperti gini sekalian, memanjang gini sekalian. Seperti kalau saya lihat film itu loh, 300 loh sekalian. Yang pimpinannya itu loh, orang Persia itu loh, orang Yunani itu loh sekalian. Nah itu panjangnya seperti gini, janggutnya itu, jenggotnya sekalian. Tapi dia lihat ke arah timur, pakai mahkota duri, tapi wajahnya agak sedih. Saya diingatkan oleh Tuhan lagi, oleh Roh Kudus lagi. Saya bilang gini, loh Tuhan lihatkan wajah ke saya, kok wajahnya agak sedih Tuhan, kok pakai mahkota duri Tuhan. Pikir saya Tuhan ini sudah pakai mahkota kemuliaan tuh sekalian, pakai mahkota emas gitu. Pikiran saya sekalian bikin mahkota emas gitu, indah-indah kayak raja-raja. Nah, tapi ini kok pakai mahkota duri Tuhan, kok wajahnya agak sedih Tuhan. Akhirnya singkat cerita, saya sekalian itu waktu mesbah pagi, dulu saya mesbah pagi di gereja Yobel dulu sekalian. Nah, saya mesbah pagi. Nah, itu dikasih tahu Roh Kudus, katanya gini, kamu kepengen tahu toh, siapa Yohanes, Tuhan Yesus kenapa kok pakai wajah pakai mahkota duri, wajahnya agak sedih. Saya bilang, iya Tuhan. Oh Tuhan, saya kepengen tahu. Katanya dijawab gini sekalian, waktu saya nyembah pagi itu dijawab gini. Tuhan Yesus pakai mahkota duri dengan wajah agak sedih, itu karena dosa-dosamu, katanya gitu. Waduh, saya langsung down sekalian, dek gitu. Aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya langsung nangis, tidak bisa ngomong gitu kalian. Ampuni saya Tuhan. Saya pikir Tuhan, saya ini sudah ke gereja 1 minggu 3 kali, 4 kali, atau saya sudah bikin rumah Tuhan, gereja, saya pinjamkan gratis. Saya masih dosa Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Nah ternyata Tuhan itu punya rencana gini sekalian. Saya dulu itu belum pelayanan sekalian, belum pelayanan sama sekali. Jadi kalau saya punya teman-teman itu waktu pelayanan sekalian, saya masih ditawari, Pak Yohanes, nanti ya kita bulan depan tanggal 30 mau pelayanan Pak Yohanes di Tulungagung. Pak Yohanes ikut ya? Ya ikut. Nah tapi sekalian dulu ya, sebelum saya ditampakkan Tuhan Yesus itu, saya bilang, kalau waktunya pelayanan sekalian, itu teman saya mesti nyamperin ke tempat saya, pergi ke tempat saya. Pak Yohanes, itu besok kita pelayanan Pak di Tulungagung. Pak Yohanes kan janji ikut toh. Saya masih bilang gini, wes Pak, saya ndak ikut dulu, saya masih repot Pak. Wes titip dulu aja Bapak berangkat Bapak berangkat duluan aja Pak ya. Saya titip aja Pak, titip doanya ya Pak ya. Saya bilang gitu. Kurang ajar saya dulu gitu sekalian. Jadi ketika saya akhirnya ditampakkan Tuhan Yesus karena dosa-dosa saya, akhirnya saya ndak kuat. Tuhan ampuni saya Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, saya tidak mau berbuat dosa lagi Tuhan. Lantas dijawab Roh Kudus bilang gini katanya, dengan jalan apa kamu mau melayani aku, kata gitu.
Kalau orang mau melayani aku, nanti kalau kamu cuma ngomong tok, bisa, setiap orang bisa ngomong tok itu. Selama ini kan kamu cuma ngomong tok loh. Oh iya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ya Tuhan, saya janji, saya komitmen Tuhan, mulai saat ini Tuhan, saya mau melayani Engkau Tuhan. Mau bersaksi tentang Engkau Tuhan. Nah, akhirnya singkat cerita saudara kalian, teman saya itu ada pelayanan lagi bulan depannya itu. Saya ditawari lagi, Pak Yohanes pelayanan ya, ikut ya Pak Yohanes ya. Yes, oke, saya ikut. Saya bilang gitu. Benar Pak Yohanes, benar. Karena saya komitmen sama Tuhan, saya bilang benar. Nah, singkat cerita, sudah waktunya pelayanan, waktu itu tanggal 20, saudara kalian. 20, waktu itu pelayanan di Bromo, saudara kalian. Lah saya dikasih tugas pelayanan itu, saudara kalian, suruh apa, kesaksian di atas mimbar. Yes, oke lah. Kalau kesaksian di atas mimbar paling 5 menit, 3 menit, 10 menit sudah selesai. Kan gampang, saudara kalian. Lah singkat cerita, akhirnya berangkat, saudara kalian, di Bromo itu, saudara kalian. Lah itu pimpinannya itu tidak bilang apa-apa. Saya jadinya itu disuruh kesaksian, saudara kalian. Yes, oke, kalau kesaksian tidak apa-apa. Nah, tapi sampai di tempat, saudara kalian, waktu jam 7 malam itu baru sampai Bromo jam 7 malam, saudara kalian. Bromo itu kan dingin, saudara kalian. Jam 7 malam itu baru sampai. Pimpinannya bilang gini, Pak Yohanes, besok Pak Yohanes tidak usah kesaksian. Oh ya, tidak apa-apa. Tapi Pak Yohanes harus khotbah, katanya gitu. Waduh, khotbah gimana Pak? Saya itu tidak pernah sekolah, saya tidak pernah apa Pak, kok disuruh khotbah. Ya gimana Pak kalau khotbah itu? Nah, tapi kalau saya saya ingat omongan saya mau bersaksi untuk Tuhan. Saya bilang dalam hati, yes, oke, tidak apa-apa. Saya bilang dalam hati, yes Tuhan, kalau Tuhan memang yang suruh saya khotbah, saya pasti bisa khotbah di atas mimbar Tuhan. Nah, tapi waktu itu saya bingung, saudara kalian. Bayangkan tidak ada persiapan apa-apa, saudara kalian. Jam 7 malam harus khotbah, besok paginya jam 7 pagi, saudara kalian. Tidak ada persiapan apa-apa. Saya bingung, saudara kalian. Di Bromo sudah dingin. Akhirnya di Bromo itu kita sama hamba-hamba Tuhan itu ngumpul, saudara kalian. Hamba-hamba Tuhan ada yang menginjil, ada yang sama-sama semua gitu, saudara kalian. Jadi saya tidur itu di Bromo itu cuma kasurnya cuma 90 cm. Itu dipakai 2 orang, bayangkan, saudara kalian. Kecil, biasanya tidur di rumah ranjangnya gede, saudara kalian. Nah itu di Bromo waktu pelayanan sudah dingin, saudara kalian, tidak pakai selimut, tidak pakai apa, tidak ada persiapan, kasurnya cuma 90 cm, gulingnya dipakai pendeta senior, bantalnya dipakai pendeta senior, saudara kalian. Saya jadi tidak bisa apa-apa, tidak pakai guling, saya tidak bisa tidur, saudara kalian. Akhirnya singkat cerita saya ya bingung. Tuhan Yesus, Tuhan tahu aku tidak mampu Tuhan. Saya harus khotbah apa Tuhan? Saya harus khotbah apa? Nah, sebelumnya itu sekalian saya juga tanya sama teman saya. Loh, saya yang harus khotbah itu gerejanya besar atau kecil? Kalau besar, saya takut. Nah, bayangkan saudara kalian, tidak pernah khotbah, tidak pernah sekolah, tidak pernah apa, harus berdiri di atas mimbar, di atas di muka orang-orang banyak itu berani tidak saudara kalian? Saya tanya sama saudara kalian, berani tidak? Saya padahal punya saudara saudara kalian, itu disuruh kesaksian. Dia sudah dipelajari kesaksian itu harus apa, dicatat saudara kalian, dicatat. Tapi begitu sampai di atas mimbar saudara kalian, naik di atas mimbar, tidak keluar suaranya saudara kalian. Nah saya ada pengalaman seperti itu. Nah, nanti saya gimana ya Tuhan ya? Ini berdiri di atas mimbar, tidak boleh bohong loh saudara kalian. Akhirnya saya tanya-tanya sama Tuhan, apa Tuhan? Saya kan tidak bisa tidur, Tuhan. Saya buka kitab suci itu. Apa saya harus bicara Tuhan? Akhirnya waktu itu ada ayat, ternyata keluar ayat tuh sekalian, Yohanes 13 ayat 31 sampai 34 saudara kalian. Tentang mengasihi, tentang mengampuni saudara kalian. Nah itu saya ya tanya Tuhan, ini tak Tuhan saya yang harus ini. Terus saya gimana cara khotbahnya Tuhan? Terus saya bilang gini sama Tuhan, wis saya Tuhan, saya percayalah, kalau Tuhan yang suruh saya pasti bisa Tuhan. Akhirnya saudara kalian singkat cerita, gerejanya yang saya layani itu memang betul-betul kecil saudara kalian. Gerejanya di atas sungai, sungguhan saudara kalian, di atas sungai, iwir-iwir di atas sungai loh saudara kalian. Gerejanya itu atapnya jebol kabeh. Nah saya masuk akhirnya di gereja itu. Ternyata orangnya bukan cuma 7, katanya awalnya kan 7 saudara kalian. Tapi ternyata itu orangnya sekitar 25 saudara kalian. Waduh, saya dalam hati dak-dikduk lagi saudara kalian. Nah tapi saya wis tidak apa-apa, saya masuk AS. Saya bilang
sama Tuhan lagi waktu doa-doa penyembahan itu, saudara kalian. Penyembahan itu saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan, Tuhan tahu aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak bakalan mampu Tuhan. Aku tidak pernah bisa Tuhan. Memang saya dulu sales Tuhan. Kalau sales itu saudara kalian ada istilah cocoknya enteng, mulutnya itu ringan saudara kalian. Orang tidak beli bisa jadi beli saudara kalian. Itu saya dulu seperti itu, saya sales saudara kalian. Tapi kalau ini kan untuk memuji Tuhan tidak boleh bohong Tuhan. Nah terus saya harus gimana? Saya bilang gini, Tuhan saya percaya kalau Tuhan utus Roh Kudus-Mu ke dalam diri saya, ya toh saya pasti bisa mampu berdiri di atas mimbar itu Tuhan. Wes Tuhan, pokoknya saya pakein tubuh saya, mulut saya, pikiran saya ini pakein Tuhan. Ya toh berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu tidak ngerti apa-apa Tuhan. Berbicaralah Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan di tempat ini ya Tuhan, supaya mereka dapat bertobat dan mereka diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Nah, singkat cerita saudara kalian yang aneh, begitu kita nyanyi-nyanyi, saya sudah minta Roh Kudus saudara kalian. Itu ada keberanian saudara kalian. Keberaniannya itu seperti ini loh saudara kalian. Saya dulu ya saudara kalian, kalau pergi ke diskotik itu saudara kalian, kalau mau orang mau ngeden ke tengah-tengah itu saudara kalian, itu biasanya kan malu saudara kalian. Ada caranya saudara kalian, supaya tidak malu. Itu kita minum minuman keras bir gitu saudara kalian. Bir atau apa gitu. Sampai matanya merah, mukanya merah saudara kalian. Nah, itu baru berani bisa turun ngeden di tengah-tengah, dilihatkan orang banyak, itu sudah ada malu saudara kalian. Nah, Roh Kudus saudara kalian itu seperti itu saudara kalian. Jadi bukan negatifnya loh saudara kalian. Jadi saya itu tidak ada rasa takut, saya tidak ada rasa malu. Ketika sesudah pujian akhirnya dipersilakan khotbah saudara kalian. Akhirnya saya naik mimbar itu ya wis enteng naik mimbar. Saya buka Yohanes 13:31 ayat 3-5 tentang mengasihi, tentang mengampuni. Tidak tahu tadi saudara kalian. Saya kan sudah berserah sama Tuhan. Mulut saya ini bisa keluar kata-kata itu tentang mengasihi, tentang mengampuni gitu saudara kalian. Sampai 1 jam saudara kalian. Tidak tanggung-tanggung, bukan 10 menit loh, 1 jam saudara kalian. Nah, sampai akhirnya sudah selesai saudara kalian. Nah, waktu tiba gilirannya pulang saudara kalian. Pulang itu jemaat-jemaat yang tadi dengarkan khotbah saya itu loh, semua bilang gini saudara kalian, Pak Yohanes, mulai hari ini Pak Yohanes, saya mau mengikuti apa yang Pak Yohanes tadi khotbahkan Pak Yohanes. Saya mau mengampuni, saya mau memberkati musuh-musuh saya mau minta maaf sama orang yang menyakiti saya. Waduh, saya senang setengah mati saudara kalian. Padahal saya tadi ya tidak terlalu ngerti saya khotbah apa, pokoknya saya di atas mimbar gitu. Saya kan sudah serahkan kepada Roh Kudus saudara kalian. Supaya Roh Kudus yang berbicara melalui mulut saya, pikiran saya serahkan. Saya tidak bilang apa-apa, pokoknya Roh Kudus yang berbicara. Aturan Roh Kudus saya tidak ngerti apa-apa. Engkau yang lebih tahu apa keperluan jemaatmu ini Roh Kudus, yaitu tentang mengasihi, tentang mengampuni. Ternyata saudara kalian banyak orang yang bertobat saudara kalian. Nah di sana iman saya mulai timbul lagi saudara kalian. Mulai bangga saya. Waduh, ternyata saya ya bisa ya kalau bersama Roh Kudus ya. Kalau Tuhan ada bersama saya, tidak ada yang mustahil. Saya pasti bisa. Meskipun di atas mimbar, meskipun saya tidak belajar, saya tidak pernah sekolah, saya pasti bisa di atas mimbar. Nah, mulai saat itu saudara kalian, kalau dulu saya sama teman-teman saya, tim saya itu, kalau khotbah itu saya biasanya minta gereja yang paling kecil, jemaatnya paling dikit saudara kalian. Tapi seiring bertambahnya waktu, kalau saya sama teman saya itu, saya mesti bilang gini dalam pimpinan saya, Pak, mulai saat ini ya, kalau saya yang khotbah di atas mimbar, cari jemaat yang paling banyak, gereja yang paling besar, KKR sekalipun oke, tidak apa-apa. Saya bilang gitu sekalian. Nanti saya yang bayari. Biasanya kita itu kalau pelayanan sekalian, kita pelayanan di desa-desa itu sekalian, itu kita yang bayari sekalian. Jadi akhirnya saya itu kalau khotbah itu banyak orang sekalian. Jadi saya tuh senang sukacita luar biasa kalau banyak orang, lebih bagus sekalian. Lalu lebih bagus lagi ya di tempat sini, di tempatnya Pak Yusuf Manugulu ini luar biasa. Saya dikasih keberanian lagi sekalian. Saya biasanya itu mendoakan orang-orang sakit juga sekalian. Mendoakan orang-orang sakit di rumah-rumah sakit itu sekalian. Mulai saat itu saya kalau ke rumah-rumah sakit, doakan orang-orang sakit pertama itu di Siloam sekalian. Di air kaset. Di air kaset saya doakan orang-orang sakit itu, orang sakit macam-macam sekalian. Tidak peduli siapa, itu mau didoakan, kita mesti tanya mau didoakan Pak, mau.
Tidak peduli siapa, agama apapun, kita doakan sekali. Nah, singkat cerita, saya akhirnya jadi pendoa juga sekali. Jadi pengkhotbah, jadi pengusaha, jadi pendoa sekalian. Dan dari doa-doa itu banyak mujizat Tuhan yang luar biasa sekalian. Nah, ini tinggal satu sekalian. Mungkin waktunya sudah mepet ya Pak ya. Satu sekalian, satu lagi nih. Nah, singkat cerita saya jadi pendoa sekalian. Jadi teman-teman saya itu umurnya itu di atas saya, 70, 65 gitu sekalian. Tapi teman saya itu takut-takut gitu kalau sekalian. Kalau ke rumah-rumah sakit, kalau misalnya ada pasien yang penyakit menular, misalnya paru-paru atau apa, dia tidak berani masuk sekalian. Jadi saya yang disuruh masuk, Pak Yohanes yang masuk. Nah, sampai teman-teman saya itu ya itu dia sama agamanya tapi dia bukan Kristen sekalian. Jadi saya yang ngajari cara doa itu sekalian. Jadi doa-doa saya, kesaksian-kesaksian saya itu diceritakan sama orang-orang sakit itu sekalian. Sebab banyak orang-orang sakit itu banyak yang menangis. Kalau saya waktu masuk mendoakan itu banyak yang nangis sekalian. Dia nyesel gitu sekalian. Nah, jadi singkat cerita, teman saya itu percaya sama saya. Banyak orang sakit juga disembuhkan, sekalian. Jadi doanya cuma gini, kalau ada orang diabetes, ada orang sakit apa itu sekalian. Saya doa itu, Tuhan, saya harus doakan apa ya Tuhan? Suruh dia mengampuni, suruh dia lepaskan pengampunan, suruh dia memaafkan, suruh dia minta maaf sama orang yang menyakiti dia. Saya bilang gitu. Nah, ternyata ya memang luar biasa sekalian. Tiba-tiba mereka itu bapak-bapak ya nangis gitu sekalian. Dia bilang dikasih tahu ibunya itu. Nah iya kamu makanya kamu tidak mau mengampuni. Ayo sekarang kamu mengampuni. Betul Pak Pendeta ini. Saya dibilang pendeta sekalian. Padahal masih belum pendeta. Saya cuma pengkhotbah biasa sekalian. Jadi saya pengkhotbah. Jadi saya dibilang pendeta di rumah-rumah sakit itu sekalian. Pendeta Yohanes. Padahal belum sekalian. Belum pernah dipermandikan. Belum pernah sekolah sekalian. Jadi saya dibilang itu sekalian. Jadi singkat cerita, saya dipakai Tuhan memang untuk mendoakan orang-orang sakit. Jadi saya dibukakan teman-teman saya yang pendoa-pendoa juga dibukakan matanya itu. Jadi singkat cerita ada teman saya yang Katolik itu, yang umurnya lebih tua itu sekalian, namanya Pak Yosef itu. Nah dia itu ada salah satu pasiennya itu gini sekalian. Pasiennya itu ada ibu-ibu pendoa sekalian. Pasien ini sudah koma itu sekalian, sudah hampir 1 tahun sekalian koma. Bayangkan sekalian, koma 1 tahun. Jadi dia bilang sama saya gini, Pak Yohanes, ayo kita doakan Pak Yohanes. Ini ada ibu-ibu, kasihan Pak Yohanes. Loh, kenapa? Ibu-ibu ini sudah koma 1 tahun Pak Yohanes, tidak sembuh-sembuh. Sudah didoakan siapapun tidak sembuh-sembuh Pak Yohanes. Ayo didoakan Pak Yohanes. Oke. Saya bilang gitu, oke. Akhirnya saya berangkat sekalian. Waktu itu di alamannya ada di mana daerah Mulyosari situ sekalian, Mulyosari Surabaya. Nah, singkat cerita saya masuk ke rumah itu sekalian. Nah Tuhan itu cuma bilang gini aja loh sekalian. Tuhan, saya tanya sama Tuhan, saya harus doa apa Tuhan? Katanya Tuhan bilang gini, perdamaikan dia dengan keluarganya. Mari gitu perdamaikan dia dengan aku katanya Tuhan. Saya panggil semua keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya saya panggil semua. Nah ternyata suaminya juga mengalami stroke sekalian. Saya panggil, gini loh Pak, Tuhan bilang sama saya, Bapak harus saling melepaskan pengampunan sama istrinya Bapak. Meskipun istrinya Bapak ini koma, tidak bisa dengar, tapi dia itu dengar. Di alam itu dia dengar. Ayo coba Bapak saling minta maaf sama anaknya, Bapak minta maaf sama istrinya. Akhirnya saling minta maaf, saling nangis-nangis gitu sekalian. Sesudah saling minta maaf keluarga itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sekarang ampuni ibu ini Tuhan. Semasa hidupnya dia mau diampuni Tuhan. Apa saja yang dia kerjakan salah, Tuhan mohon ampuni. Nah singkat cerita saudara kalian, ketika saya doakan cuma gitu aja, akhirnya saya pulang sama teman saya. 2 jam kemudian saya ditelepon sama teman saya. Pak, katanya gitu. Ibu yang kita doakan tadi sudah pulang ke rumah Bapak, katanya gitu. Duh, saya ya heran, saya ya gimana ya. Nah, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok mati orangnya Tuhan? Kok enggak sembuh Tuhan? Tapi Tuhan bilang gini, itu kehendakku, bukan kehendakmu yang jadi, katanya Tuhan. Kamu pikir ya, kalau orang itu sudah koma 1 tahun, itu organ-organ tubuhnya itu sudah rusak semua. Jadi lebih baik saya ambil di surga, pulang ke rumah saya, kata Tuhan. Oh terima kasih Tuhan.
Wah, itu mulai saat itu saya suka cita, tambah semangat saya, saudara kalian. Semangat Tuhan luar biasa. Semangat untuk memberitakan Injil, untuk mengampuni dan memberkati, saudara kalian. Ya itu, saudara kalian, kesaksian saya. Sebenarnya masih banyak, saudara kalian. Tapi karena waktu semakin malam ya, sudah 1 jam lebih ya Pak Yusuf ya. Iya, Pak. Sementara ya Pak Yusuf ya. Oke, Pak Yohanes. Terima kasih Pak atas kesaksiannya. Sebuah perjalanan spiritual yang begitu mengagumkan. Bagaimana kuasa dari mengampuni itu membuat kita bisa memiliki banyak mujizat yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes Daud adalah satu berkat yang luar biasa. Untuk silakan kalau kita mau praktekkan, itu sangat baik karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Makanya dia selalu mengajarkan kepada kita untuk murah hati, selalu mengampuni, karena kalau kita mengampuni berarti kita mewarisi watak atau sifat daripada Tuhan itu sendiri. Kita memiliki karakter yang itu berasal dari Tuhan. Karena mengampuni itu bukan karakter manusia. Kalau karakter manusia, ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi kalau perlu orang harus lebih rugi, lebih menderita daripada apa yang kita alami. Tetapi apa yang telah dipraktekkan oleh Pak Yohanes itu adalah sesuatu yang sangat-sangat memberkati kita, sehingga kalau kita mau mengalami mujizat yang supranatural, maka rajinlah mengampuni, rajinlah memaafkan kepada siapapun yang melukai hatimu, yang menyinggung perasaanmu, atau mungkin yang berbuat salah di dalam kehidupanmu. Ya. Dan pada malam hari ini kita akan segera masuk di dalam ruang diskusi supaya kita bisa lebih lebih jauh menggali dari apa yang telah terjadi di dalam kehidupan Pak Yohanes. Oke, kita ke Pak Guntur dari Solo. Selamat malam Pak Guntur. Pak Yusuf. Pak Yohanes. Malam Pak Guntur. Salam. Apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Baik Pak Yohanes. Luar biasa. Saya tadi, ya, saya kan setiap malam ngikuti terus, setiap hari ngikuti programnya Pak Yusuf. Nah ini tadi begitu saya lihat, wah ini Pak Yohanes ini sudah lama sekali nggak ketemu saya ini. Jarang ke Solo ya Pak ya? Iya Pak, betul. Sudah Pak. Ya, saya mendengar kesaksian yang cukup komplit dari Pak Yohanes ini sangat luar biasa. Memang kita kalau dalam kita mengikut Tuhan itu untuk menggantikan sesuatu nurut sama Tuhan itu sebetulnya gampang-gampang susah, tapi kadang-kadang juga susah juga. Artinya kalau menyangkut itu harga diri, kalau kita suruh mengampuni, suruh meminta maaf, itu yang paling berat sekali, luar biasa itu. Lebih gampang memberikan korban atau memberikan dana, artinya untuk menggantikan semuanya, Pak Tuhan, saya nggak perlu mengampuni, saya nggak perlu apa, saya pokoknya memberi aja untuk ganti untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya, itu akan lebih mudah. Ya, tapi soal ini luar biasa, ini Pak Yohanes itu memang dipakai untuk menyadarkan kami semua sebagai orang-orang Kristen bahwa kasih itu harus dinyatakan, karena Tuhan sudah menyatakannya komplit kepada kita tanpa edeng aling-aling dan gratis semuanya. Jadi kita harus mempraktekkan kasih Tuhan dan ajaran Tuhan tentang mengampuni. Itu luar biasa Pak, dan itu memang ya beberapa jadi pergumulan saya juga sih, untuk mengampuni dan untuk memaafkan orang yang apalagi kita nggak salah, itu sesuatu yang sungguh-sungguh nggak gampang itu, tapi Roh Kudus memberikan kekuatan senantiasa. Pak Yohanes, itu Bapak kan dalam setiap kesaksiannya tadi mengatakan bahwa selalu dalam pimpinan Roh Tuhan ya Pak ya? Iya betul Pak, betul. Dan dalam ketaatan itulah Pak Yohanes mengalami anugerah besar dan mengalami mujizat Tuhan.
Iya, betul, Pak. Selain itu, selain bicara soal mujizat dan anugerah, apa kira-kira yang Pak Yohanes alami sebagai salib di dalam mengikut Tuhan seperti sekarang ini, Pak? Salibnya, jadi bukan berkatnya, bukan mujizatnya, tapi salibnya, Pak. Iya, Pak. Ya memang kadang-kadang orang-orang itu nganggap saya kok nggak masuk akal. Jadi saya di samping mendoakan orang sakit, saya juga masukkan di koran, Pak Guntur, mestinya itu. Masukkan di koran, mendoakan orang-orang sakit secara gratis. Nah itu banyak orang-orang yang salibnya, Pak Guntur. Saya kebetulan yaitu mau dimasukkan penjara tadi, Pak Guntur. Ya, mau tahu. dimasukkan penjara itu, iya, gara-gara bangun rumah, tapi bangun rumah itu tidak dempet mestinya, Pak Guntur. Tapi saya mau Ya. dimasukkan penjara, Pak Guntur. Ya, tadi saya dengar, Pak. Halo. Iya, Pak Guntur. Halo. Ya, halo. Ya. Ya, tadi saya dengar, Pak. Ya, halo, Pak. Iya, halo, Pak Guntur. Ya, bisa dengar saya, Pak. Bisa, Pak Guntur. Ya. Ini sekarang terus pelayanan di Surabaya ya, Pak? Iya, pelayanan Surabaya, Pak Guntur. Tapi karena COVID ini tidak bisa pelayanan, Pak Guntur. Biasanya kan doakan orang-orang sakit turun ke rumah-rumah sakit. Sekarang ada COVID, tidak bisa, Pak Guntur. Jadi ya ini ada hubungannya Pak Yusuf ini luar biasa. Turun sama saya, ayo kamu kemudian di channelnya Pak Yusuf. Lah saya langsung WA itu, Pak Guntur. Soalnya saya ada beban sama Tuhan, saya kan harus melayani Tuhan. Jadi kalau saya nggak melayani Tuhan itu bahaya, Pak Yusuf, Pak Guntur. Iya. Ya, oke, Pak Yohanes, itu kesaksian luar biasa dan membangun kita semua. Kapan-kapan kalau ada waktu ke Solo lagi, Pak. Ya, saya sudah rindu ke Pak Ubaja. Salam sama Pak Ubaja ya, Pak Guntur ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak Yohanes, jadi berkat Tuhan ya kesaksiannya. Ya, Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Ya, sama-sama Pak Guntur. Tuhan berkati, Pak. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, puji Tuhan. Ya, itulah kuasa daripada pengampunan ya. Memang mengampuni itu adalah sesuatu yang paling berat yang harus dilakukan oleh seorang manusia. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, maka kekuatan kita menjadi berbeda. Karena yang bisa mengampuni itu karakter Tuhan. Tapi kalau Tuhan hidup bersama dengan kita, maka secara otomatis karakter Tuhan itu masuk di dalam hidup kita, dan itulah yang menjadi sikap atau menjadi sifat karakter kita juga, ya. Ini satu yang luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi banyak hamba Tuhan, banyak pendeta. Ini menjadi berkat sekali ya. Bagaimana seorang Yohanes Daud itu terus belajar untuk taat kepada Tuhan, karena Tuhan menyuruh untuk sering atau rajin di dalam mengampuni. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Yohanes ini bukan hanya sekedar dilakukan, karena Tuhan melihat ketaatannya, maka Tuhan selalu melakukan mujizat-mujizat besar di dalam hidupnya. Karena beliau mau taat ya. Teman-teman, Anda pun juga bisa mengalami hal yang sama. Kalau Anda mau taat, Anda mau rajin mengampuni mungkin orang tuamu, mengampuni anakmu, atau mengampuni siapapun yang ada di sekitarmu, ya. Apalagi mungkin mengampuni pendetamu, mungkin ada yang jengkel, ada yang marah dengan pendetanya. Belajarlah untuk mengampuni, ya. Karena orang yang bisa mengampuni itu adalah orang yang berdiri bersama Tuhan. Amin. Oke, teman-teman, kita ke Ibu Amazing. Ibu Amazing. Yes, shalom. Shalom Ibu, silakan. Shalom Pak Yusuf, selamat malam. Shalom. Ya, malam shalom, Ibu. Pak. Ya, shalom Pak Yohanes. Ya, shalom Pak Yohanes, selamat malam. Shalom. Ya, Bapak bisa dengar ya Pak? Bisa dengar jelas. Bisa, iya. Iya Bapak, kesaksiannya luar biasa Pak. Apa itu, iya, nggak gampang gitu Pak, proses begitu panjang, dan juga untuk melepaskan pengampunan ya Pak ya.
Itu bukan suatu hal yang gampang ya Pak ya. Betul. Jadi saya betul-betul diberkati. Ini Pak saya karena saya juga mengalami hal yang sama, untuk melepaskan pengampunan itu sulit gitu loh Pak. Jadi waktu itu juga ini apalagi kalau orang lain yang apa, kecewakan kita, kita masih bisa, aduh cuek lah gitu. Tapi kalau keluarga itu kan lebih sulit ya Pak ya. Betul, Ya betul. jadi saya pun alami hal yang sama, tetapi Tuhan, eee, suruh saya harus mengampuni gitu loh. Jadi, Amin. apa, Tuhan apa, harus mau maksudnya Tuhan mau saya harus pergi gitu loh, untuk pergi ke tempat keluarga yang kecewakan saya gitu loh, Pak. Ya, betul, Pak. Terus memang waktu pertama kali saya pergi ke sana, bawain makanan gitu loh, Pak, bawain Iya. apa, sesuatu lah ke sana, tapi saya nggak mau turun dari mobil, saya tunggu di mobil gitu loh. Jadi saya suruh suami saya yang antar ke dalam, lalu, kedua kalinya Tuhan nggak mau, dia bilang, "Itu belum mengampuni kamu, kalau kamu nunggu di Iya, mobil." betul, betul. Jadi akhirnya datang lagi, minggu berikut, datang lagi bawa lagi sesuatu ke situ, Iya, masih betul. juga nunggu di mobil, kayaknya sulit banget, aduh Tuhan gimana ya ini? Aduh kayaknya saudara sendiri ya Pak ya, sulit banget Iya, dia betul, betul, betul. kecewain saya tuh, itu pergumulan saya gitu loh untuk mengampuni dia kan, karena, Iya. apa yang dia buat itu memang saya sampai musti berdoa, menangis di kaki Tuhan itu, karena mau lepaskan pengampunan itu enggak segampang Gampang, itu betul. maksudnya, Pak. Betul, Iya, nah betul. lalu akhirnya pada minggu berikut lagi Tuhan suruh lagi pergi, bawa lagi sana, pergi. Saya musti turun kali itu, harus turun gitu. Akhirnya mau Amin. turun tuh, aduh gimana ya, kayaknya hati tuh gimana, sulit sekali, tetapi saya harus ikut apa yang Tuhan mau. Jadi Iya, saya turun, datang ke dalam gitu ya. Dianya iya. justru ketemu saya, dia yang senewan gitu, karena dia pikir, kok dia, datang gitu ya, tiba-tiba waktu itu dia nganter 2 kali, Iya, dia nggak mau turun, dia di mobil aja. Nah, ini kali saya turun. Akhirnya waktu saya turun ke dalam, justru saya lihat dia yang grogi gitu loh. Kayaknya dia serba salah karena dia yang bikin salah kan sama saya. iya, betul, betul. Tapi dia lihat ketiga kali saya turun, datengin dia gitu ke dalam ya. Saya bilang Iya. aja, "Halo, halo," gitu. Tapi aduh saya bilang, "Aduh gimana ya Tuhan ini," tapi Tuhan suruh masuk gitu. Nggak Udah saya, apa-apa. "Halo, halo." Terus Pak. akhirnya Iya. dianya ini juga gitu loh, dia halo gitu, tapi dia senewan, dia mau dekat saya, dia senewan gitu loh. Tapi saya datengin dia, saya deketin dia gitu Nggak loh. apa-apa. Betul, betul. Karena kemampuan itu Tuhan yang kasih gitu loh, Pak. Iya, betul, betul. Betul. Iya, jadi karena di dalam Matius ya, mungkin Pak Yusuf bisa bacakan ini di dalam Matius, 18 ayat 21 sampai ayat 22. Ini ayat ini yang Tuhan kasih ke saya, kan sulit sekali, belum ada orang yang bisa lakukan ayat ini loh gitu. Mungkin Pak Yusuf Iya. boleh bacakan? Matius 18 Pak, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Ya, sebentar Ibu ya, kita lagi Ya, tampilkan ya, Matius 18 ayat 21 dan 22. ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Iya ini yang terima kasih Pak Yusuf. Ini kan Ya, sulit sekali ayat ini, tetapi Tuhan ingatkan saya terus gitu loh. Ini ayat ini harus mengampuni karena posisi saya ini kan karena saya melayani,
posisi saya yang sulit kan, kalau saya nggak melayani Tuhan mungkin masih inilah saya pikir, cuek aja bodo amat gitu kan. Tapi karena posisi saya melayani, jadi Tuhan harus suruh saya bikin gitu loh, lakukan ini, kamu harus lepaskan pengampunan itu. Jangan kamu sedih-sedih, saya sedih terus, saya nangis, saya sedih gitu. Aduh, saya bilang, "Duh Tuhan, sakit," gitu loh, "sakitnya gimana nih saudara bikin saya begini." Jadi tapi Tuhan bilang, "Hayo, kamu harus lepaskan pengampunan karena posisi kamu sedang melayani." Karena nggak bisa saya melayani di mimbar itu, tapi saya ada kepahitan gitu loh, Pak. Ya itu Betul, Tuhan betul, nggak betul. mau, karena masih tersimpan itu ya, sakit hati Iya, saya, kepahitan itu. Lalu, di situ Tuhan suruh saya harus tadinya saya pura-pura nggak ingat, tapi Tuhan kasih terus saya ingat di situ. Tiba-tiba saya ingat lagi kok, aduh saya bilang ini Tuhan masih terus proses saya gitu loh Pak, untuk melepaskan iya, pengampunan itu. Jadi memang nggak gampang, tetapi kalau kita memang, mau ikut apa yang Tuhan suruh, pasti kok Tuhan mampukan kita ya Pak ya. Seperti iya, betul, Bapak betul, itu Pak bisa bisa melakukan semua itu karena Tuhan mampukan ya Pak ya. betul, Bapak betul, untuk betul. melepaskan pengampunan itu kepada om Bapak juga kan ya, tadi. Iya, betul, Bu Sampai Messi. iya, sampai om Bapak itu juga dia bingung ya Pak ya, akhirnya dia terima Iya, Yesus juga, luar biasa. Luar biasa loh Pak, dahsyat. Iya, tapi Tuhan juga amin, suruh Ya, saya doakan dia Pak, bukan cuma melepaskan pengampunan, tetapi amin. Tuhan Iya, mau saya betul, harus betul, betul. mendoakan keluarga Iya, yang betul. menyakiti. Iya, jadi Iya, Pak luar biasa kesaksian Bapak. amin, amin, Bu. Iya, jadi, pamannya Bapak sekarang udah jadi ini ya, maksudnya udah terima Tuhan Yesus. Sudah terima Tuhan Yesus, Bu Messi. Tapi sekarang Sud sudah meninggal, Bu Messi. Oh, I see, oke. Tapi meninggal. Tapi sempat melayani Pak waktu itu? Saya enggak tahu Bu Messi, dia kan di Jakarta. Dia katanya Oh, bilang iya iya. sekarang saya sudah terima Tuhan Yesus, katanya gitu. Yes, oke, Maman luar biasa. Ya itu Oh, memang oke. hidup yang bisa membuat gitu, Bu Messi. Iya, tetapi biar bagaimana dia sudah terima Tuhan Yesus ya, itu satu hal yang luar biasa. Iya, jadi itu loh Pak, memang ya satu hal yang paling sulit hanya pengampunan itu loh Pak, melepaskan pengampunan Iya, dan mendoakan betul, orang yang menyakiti kita, musuh-musuh kita itu loh Pak ya. Ya, iya, jadi betul, luar betul, biasa betul. Pak, saya sangat diberkati Amin, dengan kesaksian Pak Yohanes amin, amin, dan Bu Messi. ini semua boleh menjadi contoh juga Pak bagi kita semua ya, di mana Terima Tuhan kasih, mau Bu kita Messi. harus menyatakan kasih Kristus itu ya Pak ya, Iya, lewat betul, Bu. pengampunan. Ya, jadi, iya terima kasih banyak Pak, biar Tuhan Bapak dipakai Tuhan lebih dahsyat Amin. lagi ya Pak. Terima kasih, Bu Messi. Iya, terima Sama-sama, Bu. kasih Pak. Semangat, Bu Iya Messi. Terus, Bu. iya, puji Tuhan Amin. puji Tuhan. Terima kasih Pak ya, selamat malam, Amin. shalom. Selamat, Bu Messi. Terima ya. kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf untuk Makasih, Bu. waktu yang sudah diberikan. Shalom Pak Yusuf. Selamat malam. Shalom. Ya, selamat malam. Oke, kita ke Yuliana. Ibu Yuliana. Halo. Iya, halo. Ya, shalom. Ya, Shalom, Bu Shalom. Messi. Shalom. ya, Dengar Ibu saya, silakan. Pak? Ya. Shalom. Ini ya shalom Pak Yohanes. Shalom. Ya ini kan kebetulan membahas masalah bisnis ya. Saya mau sedikit sharing juga mengenai masalah saya sendiri. Mungkin juga bisa dalam hal bisnis kita juga belajar untuk bergantung sama Tuhan. Jadi saya pernah digugat di pengadilan, Pak, Iya. masalah nominal uang oleh teman kerja. Nah, harusnya itu memang bagian saya, karena saya punya klien, dia yang kasih ke saya, cuma saya bagi ke dia. Nah, pembagian itu menurut teman saya tuh kurang cukup. Jadi dia nuntut lebih. Nah, saya nggak mau. Nah, setelah itu dia gugat saya sampai ke pengadilan. Nah, dia panggil pengacara, saya juga panggil pengacara. Nah, pengacara saya ini, Pak, itu juga dibelilah sama dia. Nah, Iya. dari sejak pengadilan itu, dari awal sampai akhir itu saya tidak pernah datang ke pengadilan. Karena oleh pengacara saya itu saya nggak boleh ke sana. Tidak diizinkan ke pengadilan itu. Nah, dalam tengah-tengah itu tahu-tahu
pengacaranya meninggal, Pak. ya Dia itu. meninggal. Nah, dia meninggal, terus kasusnya berhenti sebulan. Terus kemudian rekan saya ini dia cari pengacara tiga lagi. Kita langsung jalan lagi kan, lanjut lagi. Nah, dia nunjukkan bukti, saya juga nunjukkan bukti. Nah, terus sampai menuju akhir mau putusan, itu salah satu dari 3 pengacara tuh istrinya meninggal dunia. Nah, kemudian dalam sidang itu saya diputus menang, Pak. Oh, puji Tuhan, Nah, iya, saya diputus menang. Padahal saya tidak pernah hadir satu kali pun ke pengadilan. Nah, kalau pengacara saya ikut dibeli sama dia, rekan saya itu, berarti kan juga hakim juga ikut ya, Pak ya? Iya. Pasti Iya, ya, iya, iya. Iya. Nah, saya sampai itu kejadian 2014, Pak. Saya sampai bingung kok bisa saya menang gitu. Kok bisa saya menang? Saya Ya, itu dapat info, ya, saya dapat info dari teman-teman saya, teman pengacara pun dibeli sama dia. Terus suatu saat ini kejadian tuh 2 bulan yang lalu itu kita di kantor tuh sering tiap bulan sekali tuh ngadain persekutuan doa. Nah, kita kembali mereview, kadang-kadang tuh mereview, oh iya, saya ngomong sama teman saya, ke temenmu ini pasti yang hadir itu, aku bilang pengacara yang kamu kasih ke saya itu dibeli sama orang ini, teman saya. Kamu nih ngebles ke saya, saya bilang gitu. Karena inget toh. Nah, tapi aku kok ya bisa menang, saya bilang gitu. Aku juga heran. Habis itu kita jogging-jogging, jog-jog, terus itu setelah makan kita pede. Nah, kita persekutuan doa itu dalam pujian itu saya langsung diingatkan sama Tuhan itu Keluaran 14 ayat 14, Pak. Iya. Itu bunyinya itu adalah kamu tinggal diam, aku yang berperang. Iya, betul Bu Yuliana, ada Ya. itu memang. Ya, habis itu Pak saya sadar ya ampun ternyata selama ini berapa tahun dari 2014 sampai 2026 tahun ini baru saya sadar ternyata Tuhan ini ikut campur dalam Luar biasa. perkara ini. Luar biasa. Iya. Saya sampai habis itu Pak seminggu itu saya nangis enggak karu-karuan. Tuhan, kamu demikian baik sama saya. Jadi kalau itu Amin. berkat yang Tuhan sudah kasih ke kita, terus kalau ada orang yang merebut hak kita, sebetulnya Tuhan apa ya? Betul, Tuhan tangan. Sebetulnya saya udah kasih bagian dia, sudah kasih. Iya. Cuma dia minta lebih, Pak. Lah minta lebih itu minta nggak masuk akal, saya nggak mau loh, gimana sih? Itu kan haknya saya. Kamu kan nggak ada hak di situ. Tapi oke lah, saya kasih kamu, tapi dia nggak mau dan Ya. nuntut saya Bu sampai ke Yuliana, pengadilan gitu. Bu, Iya, Pak. bisa dipersingkat ya Bu, karena masih Iya, banyak yang iya. antri. Iya, Iya, Pak. silakan Ibu. Jadi Dipersingkat. saya mendengar kesaksian Pak Yohanes ini, jadi saya ingat bahwa Tuhan itu luar biasa, Pak. Luar biasa, betul. Jadi saat kita tuh haknya kita mau diambil, kita jangan mempertahankan hak kita seperti kayak kita tuh terikat sama uang. Jadi mungkin kita harus punya perasaan legowo gitu, Pak. Rela. Iya, Jadi Tuhan yang berperang. Jadi saya sangat terberkati dengan kesaksian Pak Yohanes ini, yang kita tuh tidak terikat dengan mamon gitu, Pak. Karena haknya kita itu Tuhan yang membela. Amin, amin, amin Bu Iya, Yuliana. gitu Pak Yohanes. Saya terima kasih sekali atas saksian ini. Sama Bu Yuliana. Iya, Pak. Tetap semangat Bu Yuliana ya, Tuhan berkati Bu Yuliana. Tuhan berkati, ya. Tuhan berkati Pak Yohanes juga. Sama Bu. Ya, makasih Pak Pendeta Yusuf. Ya. Makasih. Oke, kita ke Amir Ruhama. Selamat malam. Salam besma Masya kami Ruhama, Pak Pendeta Yusuf Manugulu. Salam, Pak. Silakan. Pak Yohanes. Ya, salam Pak Amir. Salam. Apa kabar Pak Amir? Salam Pak. Saksian Pak Yusuf yang di channel Pak Yusuf Manugulu ini memang
selalu menunjukkan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita. Amin, amin. Jadi Pak Yohanes, yang memang dikehendaki Tuhan kita adalah seperti Tuhan Yesus Kristus. Betul, amin. Mengajarkan kepada kita seperti pada waktu di kayu salib. Betul, Pak. Yesus Kristus sendiri mengampuni dosa-dosa kita semua. Karena kita memang tidak tahu apa yang kita perbuat. Nah, oleh karena itu kalau kita anak-anak kudusnya melakukan itu memang pasti diberkati ya. Karena itu kehendak Tuhan kita. Dan saya dengar tadi Pak Yohanes senang itu berpuasa. Memang Yesus Kristus menghendaki kita harus berpuasa. Oh iya, betul. Iya, karena puasa itu penting, betul, Pak. Iya, Tuhan Yesus Kristus berfirman, roh yang paling jahat di dunia ini hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. Jadi kalau hanya berdoa memang sebagian saja, Pak. Nah, oleh karena itu kita anak-anak Tuhan, ya, itu yang kurang paham. Oleh karena itu di dalam kesaksian-kesaksian seperti di channel Pak Pendeta Yusuf Manubulu ini sangat baik untuk memulihkan kita anak-anak, ya, anak-anak kudus Tuhan. Dan kemudian juga Pak, memang kalau mengampuni itu Pak, Tuhan menunjukkan kepada kita itu yang dapat mengampuni seperti Pak Yohanes ini mengikuti firman Tuhan, itu hanya anak Tuhan Pak, anak Tuhan Yesus Kristus. Kalau anak iblis atau anak dunia ini menyakiti, membinasakan, jadi bertolak belakang memang. Nah, oleh karena itu yang dikatakan sama kita Pak, kasih itu jauh lebih besar, ya. Betul, Pak. Jadi siapa yang mempunyai kasih itu memang imannya besar betul, karena itu yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus Pak. Jadi betul aja. Amin. Yohanes bawakan kesaksian ini sangat baik, walaupun Pak Yohanes, Tuhan Yesus Kristus itu menyampaikan firman-Nya melalui Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Walaupun secara formal tidak sekolah, yang diinginkan kita menyembah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan memohon hikmat agar kita bisa memahami kehendak Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab kita ini. Itu Pak memang yang paling utama. Jadi yang saya lihat bahwa banyak kita ini yang memang sudah diberkati Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita di dalam hidupnya, itu kurang bisa mengikuti karena memakai pikiran, ya, intelektualnya atau pikiran manusianya, dunia. Padahal Tuhan sudah berfirman, tidak ada bagian daging di sorga, tapi hanya bagian roh. Karena roh itu kekal Pak. Jadi sangat bagus ini kesaksiannya Pak Yohanes ini. Enggak usah khawatir Pak, karena Bapak enggak sekolah teologi, enggak ada diinginkan Tuhan harus sekolah, tetapi mempelajari dan memohon supaya hikmat dari Tuhan Yesus Kristus diberikan pemahaman dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita di Alkitab ini Pak. Itu kalau saya lihat. Jadi sangat bagus Pak. Kesaksian Pak Yohanes ini, ya, kita mohon supaya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati, melindungi, dan melimpahkan kasih-Nya ya kepada keluarga. Sama-sama Pak. Iya. Dan kepada Pak Pastor Yusuf Manubulu, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Karena minggu yang lalu udah full terus. Ya, Pak Yusuf Manubulu. Ya, kita berterima kasih dan bersyukur ya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa berita baik kerajaan Allah ini bisa disampaikan, bisa didengar seluruh makhluk Pak. Jadi terima kasih ya kesempatan ini. Selamat malam. Baik Pak. Amin. Selamat malam. Terima kasih Pak. Oke. Kita ke Besta.
Besta, selamat malam. Halo. Selamat Halo. malam, Ibu. Ya. Selamat malam, Bu Besta. Salam, Bu. Ibu Mesta, suaranya, Halo. Bu. Ya, silakan. Halo. Ya. Halo, Halo. Ibu. Ya, salam, Bu Shalom, Besta. selamat malam, Pak. Shalom. Selamat malam, Bu. Salam. Ya, bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, baik, Bu. Baik. Baik, Pak Yohanes. Luar biasa Iya, Bu. kesaksian Bapak. Amin. Amin, Bu. Iya. Tuhan Iya, Yesus Pak, yang luar saya biasa, Bu Besta. Iya, Bu. puji Tuhan. Pak Yohanes, saya mau tanya ya, Pak. Iya, boleh, Bu. Bapak Silakan, kan Bu. Bapak suka mendoakan orang-orang yang sakit dan Iya, Bu Tuhan Besta. saya mendengar tadi umumnya diperintahkan supaya mengampuni gitu ya, Pak Iya, ya. betul, Bu Besta. Iya, betul. Apakah untuk setiap orang sakit atau ada spesifikasi penyakit tertentu untuk pengampunan untuk doa orang sakit itu, Pak? Misalnya penyakit Ya, semua dalam sama, Bu atau Besta. apa? Semua sama, Bu. Semua sama. Pokoknya kita lepaskan pengampunan sakit apapun, Bu Besta. Lepaskan pengampunan, juga minta maaf. Itu luar biasa, Bu Besta. Tuhan kan bilang, Iya. kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakku yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Jadi kita harus lepaskan pengampunan, Bu Besta. Apapun itu juga tidak terbatas cuma dalam sakit penyakit, tapi dalam pekerjaan juga, Bu Besta. Pekerjaan kita yang tidak bisa berhasil, suruh lepaskan pengampunan, Bu Besta. Nah, iya Pak ya. Nah, kalau untuk semua aspek kehidupan kita itu lepaskan pengampunan, bahkan orang yang salah kita yang minta maaf gitu ya, Pak? Iya, betul, Bu Besta, betul, Bu. Luar biasa ya, kita harus merendahkan diri seperti Tuhan Yesus supaya meniadakan diri kita gitu ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Kan Tuhan Yesus berfirman, tunjukkan kepada mereka kalau kamu saling mengasihi, supaya mereka tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Nah, itu Bu Besta. Iya, Tunjukkan Pak. kepada mereka kalau kamu saling mengasihi, saling mengampuni, supaya mereka tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Nah, itu Bu Besta. Iya, Pak. Saya semakin kuat, semakin diberkati bahwa satu kuncinya itu adalah mengampuni. Iya. Pak Yohanes untuk pertama kali mencoba untuk mengampuni orang yang pamannya itu gimana perasaannya, Pak? Wah, ya luar biasa, Bu Besta. Itu karena memang kasih karunia Roh Kudus, Bu Besta. Kalau Roh Kudus tidak ada, Roh Kudus tidak bisa, Bu Besta. Saya biasanya doakan orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu, mereka mesti bilang, kalau mengampuni, memberkati, saya bisa, Pak. Tapi kalau minta maaf itu saya tidak bisa, Pak. Nah, saya mesti bilang, lah itu saat itu saya langsung masuk. Nah, itu memang ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memberi kita kekuatan supaya kita bisa mengampuni, bisa minta maaf. Itu Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak bisa, Bu Besta. Begitu ya, Pak ya. Roh Kudus itu yang luar biasa, Bu Besta. Puji Tuhan. Jadi Amin. saya mendapat kekuatan, mendapat berkat malam hari ini lewat kesaksian Pak Yohanes. Amin. Saya akan dan saya juga mendoakan Pak Yohanes supaya lebih luar biasa lagi melayani Tuhan. Amin. Terima kasih, Bu Besta. Ya. Terima kasih, Pak Yusuf. Makasih Pak Yusuf. Makasih, ya, Bu. Selamat malam. Ya, Tuhan berkati, malam. Pak. Shalom. Ya, Shalom, Pak. sama-sama diberkati. Shalom. Amin. Kita ke Siantar, Pak Hasan. Selamat malam, Pak Hasan. Ya, malam baik. Shalom, Pak. Malam Manu baik. Bulu. Puji Tuhan. Ya. Pak Hasan selalu hadir ya. Semangat, Pak Hasan. Ya. Pak Yohanes masih bisa dialek Hokkien? Halo? Apa, Pak? Iya, Pak. Bisa dialek Hokkien? Bisa bahasa
Iya, saya Hokian, tapi saya Pak, saya tidak bisa itu Pak, Pak Hasan. Saya memang Papa saya Hokian itu Pak, tapi saya nggak bisa. Sudah lama di Indonesia itu Pak Hasan. Jadi kalau Bapak mau belajar bahasa Hokian, Bapak putar Pastor Lim Getiong dari Sarawak, dari Kucing sana, ya. Indonesia. Pastor Lim Getiong ada lagi bahasa Hokian. Iya, translasinya. Oke, kepada topik. Dari background Bapak, tadi profesi Bapak jual beli tanah. Ada kaitannya nggak dalam Matius 5 ayat 5, Pak? Mungkin Pak moderator bisa bacakan ayatnya. Matius 5 ayat 5. Oke, kita tampilkan ya Matius 5 ayat 5. Bentar. Ya. Oke. Berbahagialah orang yang lembut karena mereka akan memiliki bumi. Iya, demikian Pak. Mungkin dengan profesi Pak narasumber, firman Tuhan ini ada Bapak hidupi ya? Iya, betul Pak. Amin. Orang ampun itu luar biasa Pak. Berkatnya tidak bakal terhambat Pak. Saya tidak mau saya tidak mau marah-marah sama orang, itu enggak berkatnya terhambat Pak Hasan. Iya. Saja biar berkatnya terbuka Pak Hasan. Nah itu Pak. Lalu saya lihat background Bapak, orangnya sederhana Pak ya? Iya Pak Hasan. Dia sederhana. Biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa Pak Hasan. Jadi dalam marketplace, orang pun yang belum percaya Yesus atau belum lahir baru, saya lihat ada tentang pengampunan ini dalam backgroundnya. Jangan jaim Pak ya, jaga image ya. Iya. Penghalang untuk mengampuni adalah jaim Pak. Iya, betul tentang Pak Hasan. Jaim, jangan jaim ya. Iya, betul Pak Hasan. Oke, saya lihat udah luar biasa kesaksian Bapak. Saya kepada Pak moderator, Pak Manubulu. Oke. Iya Pak, silakan Pak Hasan. Oke. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak. Saya ingin tanyakan kepada Pak moderator Pak Manubulu. Saya yakin sepenuh hati bahwa Bapak pasti mengampuni lah ya orang-orang yang Bapak koreksi tentang menghakimi. Lalu secara personal saya yakin Bapak mengampuni semuanya. Namun Pak. Saya tanya Bapak, mungkin kita perlu waspada ya dengan doktrin orang-orang yang aneh, yang menganggap pengetahuannya lebih dari alam menghakimi yang lain. Mungkin personal Bapak ampuni, tapi doktrinnya Bapak waspadai ya. Bagaimana Pak? Betul. Artinya standarnya kan harus firman Tuhan ya Pak. Kalau tidak sesuai firman Tuhan, berarti ajaran itu tidak berasal dari roh kebenaran. Itu kita harus keras memisahkan diri dari hal-hal seperti itu. Jadi tidak boleh kita terkontaminasi dengan yang namanya doktrin yang hanya bersumber dari pengetahuan ataupun bersumber dari analisa logika pribadi. Itu sangat berbahaya. Jadi firman Tuhan itu harus standarnya itu harus Roh Kudus yang buka rahasia itu, baru kebenaran itu bisa muncul ke permukaan. Karena kalau bukan Roh Kudus yang buka, maka kita akan sangat mudah tertipu oleh kuasa setan. Karena kita perhatikan di Taman Eden, manusia pertama, manusia yang kudus, yang belum pernah berbuat dosa, itu pada waktu berhadapan dengan kuasa penipuan, kuasa si jahat, itu mereka sudah KO di Taman Eden. Bagaimana mungkin manusia bisa menang terhadap kuasa penipuan yang dimiliki oleh iblis? Hanya kuasa Roh Kuduslah yang mampu menerangi firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menggunakan akal kita, kita harus berkaca dulu bahwa manusia jagoan kita, bapa leluhur kita yang namanya Adam dan Hawa, itu sudah tidak berdaya di Taman Eden. Tidak mungkin kita bisa menang, tidak mungkin kita bisa mengerti kebenaran itu dengan benar. Seperti contoh nih saya kasih tahu. Tuhan Yesus berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah itu. Jangan kamu raba, jangan kamu makan buah itu, nanti kamu akan mati. Kebenaran sudah diberitahu. Tapi yang perlu diingat gereja Tuhan, kuasa penipuan itu sangat besar pengaruhnya. Sangat besar pengaruhnya.
Nah, ini kita harus hati-hati, makanya jangan sekali-sekali mengandalkan logika. Jangan sekali-sekali mengandalkan hanya karena kita sudah S3, mau S4, S7 kayak itu semuanya terlalu kecil untuk dibodohi sama setan. Kita harus mengerti firman itu berdasarkan kuasa Roh Kudus. Baru kebenarannya itu bisa muncul di dalam hidup kita. Mungkin itu ya Pak Hasan ya? Ya, dan saya bersyukur kerohanian saya didewasakan orang-orang misi, Pak. Jadi tanpa tembok denominasi, walaupun saya bergaul dalam satu denominasi, berkomunitas gereja di rumah ada juga waktu sekarang ini. Namun Pak, Tuhan, saya lihat yang membuat orang sulit mengampuni antara satu kelompok pada yang lain karena menganggap mereka paling benar, Pak. Terus menjaga image. Betul Pak. Betul, itu memang yang berbahaya. Tadi Bapak ikuti nggak kita ibadah yang jam 5 sore, Pak? Ibadah online. Ikuti, Pak. Ya, luar biasa, Pak. Oh ya. Ya. Jadi memang kita ini tidak boleh berdiri di atas logika kita. Tidak boleh berdiri di atas pengetahuan kita. Tidak boleh apalagi berdiri di atas image kita. Jaga image, jaim, ya. Kita harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang dibukakan, diterangi oleh Roh Kudus itu sendiri. Disitulah pijakan yang sempurna. Tanpa Roh Kudus membuka pengertian kebenaran itu, kita tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin kita bisa jadi benar. Ujung-ujungnya juga kita sama seperti yang dikatakan Amsal, cuman kita mengira saja kita lagi jalan lurus. Cuma kita mengira saja pengetahuan kita adalah pengetahuan yang paling benar. Cuma kita mengira saja bahwa kita adalah orang yang paling rohani. Cuma kita mengira saja. Karena apa? Karena Amsal sudah berkata, kelihatannya jalannya lurus, tapi ujungnya maut. Nah, ini yang saya mengasihi, saya mengampuni setiap siapapun yang mungkin ya memandang sebelah mata terhadap kami, atau mungkin juga memfitnah atau mungkin menjelekan. Saya mengasihi semua mereka. Tapi hal itu saya selalu sampaikan, perlu waspada, teman-teman. Saya mengasihi Anda semua. Berhati-hatilah dengan manusia yang mengandalkan otaknya, logikanya, yang mengandalkan pengetahuan, sekolahnya, teologinya. Itu berhati-hati karena iblis dengan begitu mudah bisa membinasakan orang-orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin begitu Pak Hasan ya. Ya, terima kasih Pak, dan ingin saya tambahkan sedikit bahwa mungkin Bapak ikuti ya batera dari Ibu Iin Cipto ya, mungkin Pak ya? Saya cuman pernah dengar, tapi saya tidak pernah ikuti Pak, gitu loh, karena Roh Kudus tidak mengarahkan saya untuk ikuti mereka gitu Pak. Satu poin saya dapat dari sana Pak, satu poin yang positif bahwa Ibu itu pernah sampaikan bahwa komunitas pelayan-pelayan Tuhan yang bernaung dalam mesbah doa dan penginjilan itu yang akan lagi kairosnya sekarang, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, sampai ketemu berikutnya, Pak. Makasih, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak Hasan. Tuhan Yesus berkati ya, Pak. Oke, puji Tuhan. Ya. Pak Yusuf. Oke. Saya minta izin ke kamar mandi, bisa Pak Yusuf ya? Oh ya, silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kita terima dulu Pak Victor. Selamat malam Pak Victor. Selamat malam Pak Yusuf. Sebetulnya saya mau tanya sama Pak Sabo, Pak Yohanes gitu loh. Tapi anyway Pak. Ya, sebentar Pak. Pak Yusuf. Ya, gimana Pak? Ya. Ya sedikit sharing ini. Ya. Tentang pengampunan Pak, kalau misalnya kita tidak merasa melakukan sesuatu kepada mereka, kemudian kita meminta maaf, apakah itu tidak wasting time Pak? Jadi meaningless gitu loh, seolah-olah basa-basi. Gimana menurut Pak Yusuf? Ya gini, makanya ikuti tuntunan Roh Kudus Pak. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus memerintahkan muridnya dengan tegas, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu akan membimbing kita. Nah, kalau kita misalnya tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan apapun kepada
orang lain atau keluarga atau siapapun, saya pikir juga saya pikir Roh Kudus tidak akan suruh kita minta maaf, Pak, gitu. Saya pikir Roh Kudus tidak akan suruh kita minta maaf, kecuali kita berbuat salah, gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak pahami, tapi kita merasa diri kita benar. Tapi di mata Tuhan, sebetulnya kita juga ikut bersalah. Jadi kalau kita ikuti tuntunan Roh Kudus, pasti itu yang baik. Itu yang benar gitu, Pak. Bisa jelas nggak, Pak? Misalnya gini, Pak. Ini ya jelas. Yang saya maksud misalnya kembali lagi ke karakter seseorang. Kalau misalnya lebih dominan atau stubbornness, itu gimana kita menghadapinya, Pak? Kalau orang lebih istilahnya dominan dia ya. mau menang sendiri. Gitu. Ini mau makanya, menang sendiri, pokoknya. Ya, makanya kita harus lihat dulu nih, Pak. Kalau itu pasangan kita, ya kita istilahnya jelaskan baik-baik, kasih tahu baik-baik, gitu. Kalau misalnya penjelasan kita masih belum bisa diterima, ya mungkin kita hadirkan seseorang yang menjadi mediator. Karena biasanya kalau mediator yang bicara itu akan lebih lebih di tengah-tengah. Karena kalau misalnya kita yang bicara sendiri, takutnya pasangan kita menganggap kita mau menang sendiri, gitu. Nah, kalau misalnya kepada orang lain yang dominan, ya kita menghindar aja, tidak usah kumpul dengan orang kayak begitu, Pak. Gitu. Ini. Halo? Iya. Jelas, Pak? Ya. Halo, Pak Victor. Ya, ini kelihatannya delay, ini suaranya Pak Victor nih. Pak Victor? Ya. Itu gimana, Pak? Halo? Kenapa, Pak? Bisa dengar saya, Pak? Oke. Saya dengar, Pak. Oh ya, jadi gini, Pak, dengar. kalau dengar. kepada orang lain, misalnya teman atau orang yang baru kita kenal, terus kemudian dia lebih dominan, ya kalau firman Tuhan berkata hindari aja orang seperti itu, Pak. Tidak usah bersekutu dengan orang-orang yang mau menang sendiri gitu. Jadi sangat simpel, Pak. Firman Tuhan itu tidak pernah mempersulit kita. Oke. Gimana? Ya. Enggak, ya memang kadang-kadang, nah itu yang saya sedikit dilema, Pak. Kadang-kadang itu yang saya merasa menghadapi, karena meskipun orang tersebut di atas kita dan ada yang bisa seseorang bisa mengadvise, menasihati, mereka tidak didengar. Seperti kita yang lebih muda, apakah mereka mau mendengar itu? Makanya sebetulnya ya. Halo. Oke, Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak Victor. Pak Victor. Oke, Pak, nanti masuk lagi ya, Pak. Ini suaranya kita nggak kedengaran ya. Oke, kita ke Friends. Selamat malam, Pak. Ibu Friends, Prancis. Selamat malam. Malam. Bisa dengar saya? Ya, selamat malam, Shalom, Pak Yusuf. Waduh, puji Tuhan, hari ini masuk. Yes, hari ini masuk, puji Tuhan. Puji Tuhan, Bu. Karena senang sekali dengan kesaksiannya Pak Yohanes, luar biasa, sangat luar biasa. Puji Tuhan, Pak Yohanes, maju terus. Orang yang baca firman terus-menerus, dia akan mengerti bahwa Ibrani 10 ayat 30 itu adalah harus terjadi gitu, harus terjadi. Tapi tanpa baca firman, susah memang mengampuni itu, susah sekali. Tapi saya berdoa untuk pelayanan Bapak, dan Tuhan memberkati pelayanan Bapak, dan terima kasih untuk Pak Pastor Yusuf Mabulu, maju terus, luar biasa. Terima kasih, Ibu. Ayo dari Prancis. Kita kerja sama-sama untuk menerobos menjadi amanat agung. Untuk amanat agung itu terus sampai bukan hanya di Indonesia, sampai ke ujung bumi. Tuhan berkati. Itu aja, Pak. Tuhan memberkati.
Amin, amin, Tuhan amin. memberkati Puji Ibu. Tuhan, Ibu. Terima kasih tim. Terima kasih luar Ya, biasa mau nangis jadi. Tuhan ya, berkati. puji Tuhan, Ibu. Ya, makasih ya, Iya, Bu. terima kasih. Terima kasih, Oke, Bu. kita ke Salmon. Ya. Halo, selamat malam. Malam, Halo, malam Pak. Pak Samuel. Halo, Pak. Salam, salam, Halo. salam Pak Pendeta Yusuf. Salam, Pak. Nah, terima kasih udah diberikan kesempatan lagi. Ya, silakan, Pak. Acara kesaksian ini emang luar biasa untuk Pak Amin. Yohanes, luar biasa kesaksian Amin, Pak. Bapak tentang pengampunan. Memang itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita firman-Nya untuk pengampunan. Jadi kalau kita ada pengampunan, kita pun sudah diampuni Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang yang menyakiti kita, Pak. Iya, betul Pak Salmon. Jadi itulah yang tadi kesaksian Pak Yohanes, pengampunan, ada berkat-berkat itu datang sendiri. Iya, betul Pak Luar Salmon. biasa memang itulah janji-janji Tuhan Yesus ya Pak Yohanes Iya, ya. betul Pak Salmon. Sekarang Bapak tinggal di mana? Saya di Surabaya, Pak Salmon. Surabaya ya. Iya, Luar betul Pak. biasa. Jadi itu biar itu semua kesaksian itu tentang pengampunan memang tetap terus disebarkan bahwa itu adalah kesaksian Tuhan kita Yesus Kristus ya Pak ya. Iya, betul Pak Jadi, Salmon. ajaran-ajaran lain tidak ada yang seperti itu. Itulah yang luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa dari Ada Tuhan Yesus pengampunan. luar biasa Pak Salmon. Amin. Betul Pak. Ya betul. Amin. Jadi dengan kesaksian Pak Yohanes juga jadi buat saya juga jadi berkat, juga buat orang-orang yang mendengarnya. Amin. Harusnya juga berkat itu. Memang Amin. luar biasa lah. Tahun 2020 ini Tuhan Yesus luar biasa memang. Amin Pak Salmon. Selamanya Selamanya itu luar biasa Pak Salmon. Selamanya amin, Pak Salmon. Betul. Selamanya iya. Sampai Selamanya, Pak. datang kedua kalinya. Itu semua Iya, orang betul, Pak. akan datang kepadanya. Itu aja Pak Yohanes, terima kasih. Iya, Pak Salmon, terima kasih Pak. Berkati Pak Salmon. Shalom, Sukses selalu shalom. Pak Salmon. Oke, terima kasih Pak Salmon. Selamat malam. Terima kasih Pak teman-teman. Pendeta Yusuf. Ya, terima kasih Pak Salmon. Terima Salam. kasih. Salam. Salam Oke, Pak. kita lanjut lagi Pak Yohanes. Iya. Selamat Iya, malam mari. Pak Batak. Ya, Halo. selamat malam. Bisa dengar? Ya, bisa dengar Pak. Dengar Pak. Bisa ya? Bisa. Dengar Pak. Dengar Pak. Oh, ini saya mau bertanya nih. Boleh silakan Pak. Di lingkungan hidup kita itu ada Iya. dua peristiwa. Peristiwanya orang Kristen dengan tidak Kristen. Iya. betul, Nah, Pak. orang Kristen banyak berdoa untuk menyembuhkan orang. Tetapi non-Kristen juga berdoa untuk menyembuhkan orang. Saya orang yang kosong nih. Nah, Iya Pak. saya melihatnya pure. Dua-duanya bagi saya melihatnya sama-sama bisa melakukan hal itu. Sebagai pandangan Bapak dengan ini, saya katakanlah sebagai orang awam atau kosong, keduanya saya tidak memiliki, tetapi Anda sebagai orang Kristen, bagaimana Anda menjelaskan kedua belah pihak ini? Iya Pak Salmon. Menjelaskan gimana maksudnya Pak ya? Kan bagi saya nih kosong nih, maksud saya ya taruhlah saya mencoba masih belum berisi apa-apa tentang masalah keagamaan gitu ya, tetapi saya melihat dua sisi Kristen berdoa untuk menyembuhkan orang sakit, ya memang banyak yang sembuh, tetapi di sisi lain di lain non Kristen juga, misalnya di daerah
non-Kristen gitu aja lah. Dia berdoa juga, tetapi ya sama-sama sembuh. Lah, maksud saya ini adalah pihak yang kosong di antara kedua belah pihaknya melihatnya sama gitu ya. Nah, itu bagaimana Bapak bisa menjelaskan itu? Ya kalau kita ini mendoakan kan atas nama Tuhan Pak. Pak siapa tadi Pak? Hah? Pak siapa namanya Pak Sari? Saya tadi di situ Pak Batak, Pak. Pak Batak agamaku. Oh ya Pak Batak. Kalau kita ini kan mendoakan Pak Batak ya. Kita mendoakan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita orang itu percaya Pak Batak ya, dan dia sampai dipermandikan, dia akan mendapat jalan keselamatan Pak Batak. Iya. Kekal sampai di surga Pak Batak. Nah kalau orang yang lain kita tidak perlu Pak Batak. Kita kan itu ranahnya mereka. Kalau kita ranahnya kita, kalau orang percaya sama Tuhan Yesus itu diselamatkan, bukan cuma disembuhkan Pak Batak, tapi dia akan diselamatkan sampai ke surga Pak Batak. Di Firdaus itu ya Pak Batak, sampai Tuhan Yesus datang itu Pak Batak. Itu aja. Oh, jadi berarti kalau misalnya saya lagi itu berarti sama. Misalnya kalau saya berobat juga ke non-Kristen, saya bisa sembuh. Tapi saya berobat juga ke Kristen, saya bisa sembuh. Jadi saya pure melihatnya, artinya bahwa keduanya sama-sama dari tangan Tuhan. Misalnya saya hanya percaya Tuhan aja lah misalnya, gitu ya. Jadi misalnya, itu yang saya pandang. Jadi saya melihatnya, saya merasakan hal itu juga kan. Mungkin Anda juga di daerah Jawa Timur ya, di Jawa Timur juga sangat banyak hal itu. Jadi misalnya kalau kita berobat di berbagai pihak nggak bisa, saya akan pindah ke pihak yang lain. Misalnya untuk penyembuhan ini apapun kita lakukan sebagai orang tua, misalnya anaknya sakit, dari berbagai bentuk saya harus lakukan, anak saya harus sembuh. Tapi kan kedua belah pihak ini, misalnya antara Kristen non-Kristen itu kan ada yang bisa sembuh, ada sini ada yang bisa sembuh. Jadi kalau saya dari pihak hanya percaya Tuhan saja, berarti bahwa itu ya sama-sama tangan Tuhan. Kira-kira begitu pendapat Bapak atau seperti apa? Ya boleh seperti itu Pak Batak. Cuma kadang-kadang kalau di Kristen itu Pak Batak, kalau kita mendoakan itu betul-betul dengan kasih Pak Batak, dengan kasih. Kalau kadang-kadang saya dulu di orang-orang di kepercayaan yang lain ya Pak Batak ya, tidak tahu siapa itu ya, itu biasanya kalau kepercayaan yang lain, kalau kita minta sesuatu itu ada embel-embelnya terakhirnya itu Pak Batak. Ada tunggal atau apa gitu Pak Batak. Tapi kalau di Kristen, di Tuhan Yesus itu tidak ada apa-apa yang diminta. Kita tetap dapat apa kesembuhan, dapat apa kasih Tuhan Yesus itu selama-lamanya gitu Pak Batak. Tidak ada embel-embel apa-apa gitu Pak Batak. Biasanya seperti itu. Yang saya tahu seperti itu Pak Batak. Ya, pengertiannya sangat. Iya. Pengertiannya Pak Yohanes sangat baik ya. Artinya tadi kan saya mengatakan bahwa itu keduanya itu tangan Tuhan menurut saya tadi. Tapi Pak Yohanes tidak menyalahkan yang satu pihak gitu kira-kira Pak ya. Artinya Bapak tidak membuat doktrinnya itu sesat apa tidak gini-gini kan gitu ya. Kan kebanyakan yang saya dengar, kalau saya bertanya seperti itu, mestinya biasanya serangan itu akan ditujukan sesatlah dan segala macam. Ternyata kalau masyarakat Indonesia dan masyarakat pada umumnya sebagai manusiawi, biasanya itu selalu menyerang. Saya sangat mengapresiasi Bapak Yohanes bahwa dia mengatakan sangat normal dan tidak memojokkan satu yang lain gitu ya. Saya sangat memahami itu. Terima kasih Pak ya, Batak. itu. Ya, baik, terima kasih juga. Ya, Tuhan berkati Pak Batak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Ya Pak Yusuf, terima kasih juga Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke teman-teman, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di link ini. Doa kami, kita semua ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam kebaikan Tuhan, dan juga bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Bapa di surga. Dan kami juga pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Bapak Yohanes
yang sudah menjadi saksi daripada apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan Bapak, dan begitu banyak orang diberkati Tuhan karena pengampunan adalah suatu hal yang sangat penting, dan itu ditekankan di berbagai situasi oleh Tuhan. Bahkan di doa Bapa kami pun itu ditekankan, ya. Pada saat kita minta diampuni, Tuhan Yesus berkata, ampuni dulu, karena kalau kamu tidak mengampuni, kamu juga tidak akan diampuni. Jadi kalau kita mengampuni, ini adalah sesuatu yang memang sangat berkenan kepada Tuhan, dan itulah yang telah terjadi, yang telah dipraktekkan oleh seorang Yohanes Daud, dan saya percaya itu sangat luar biasa kalau setiap kita mau melakukan itu, ya. Berilah pengampunan kepada siapapun yang mungkin melukai perasaanmu, karena pada saat engkau memberi pengampunan tanpa engkau sadari, engkau mengizinkan Tuhan Yesus hidup di dalam dirimu, karena yang bisa memberi pengampunan itu hanya Tuhan Yesus. Dan pada saat Tuhan Yesus hadir di dalam hidupmu, maka mujizat tidak usah ditanya teman-teman, akan mengalir seperti hujan deras, akan mengalir seperti air sungai yang luber di dalam kehidupan manusia. Dan kalau engkau mau hidup di dalam mujizat-mujizat yang berlimpah, rajin-rajinlah mengampuni orang lain. Oke teman-teman. Dan informasi besok jam 5.30 We For God kembali hadir di dalam doa pujian penyembahan di pagi hari, saat teduh untuk kita bisa mengalami Tuhan dan bisa lebih dekat kepada Tuhan. Mari teman-teman, Anda yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan, untuk rindu saat teduh bersama Tuhan, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan We For God channel besok jam 5.30 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat. Oke, dan bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan kami, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Salam kemenangan Pak. Tuhan berkati Pak Yusuf. Amin, amin.